Jadi jangan kaget ketika anak-anak berusia 17 tahun, 18 tahun atau sebelum itu, ketika bertindak itu mereka tidak bisa memikirkan dampak buruk atas tindakannya. Benar nggak sih antara horoskop dengan psikologi? Misalkan, oh ini bintangnya Leo pasti keras. Berarti intinya iya atau tidak? Tidak. Oke, guys, kembali lagi di channelnya ANTS 11 ya. Kebetulan di kali ini kemarin kita belum ketemu judul yang tepat ya. Judul yang tepat untuk konten ini, konten podcast ini yang memang dimana di dalam konten ini kita membahas yang viral sambil kita nyemil santai. Kemarin belum dapat judulnya apa dan akhirnya kita menemukan judul yang tepat. Terima kasih untuk yang kemarin sudah menyumbangkan ide dan jangan lupa dicek transferannya sudah masuk atau tidak untuk hadiahnya. Dan mungkin yang belum tahu nama konten ini adalah gigitan viral ya. Jadi kita sambil makan, sambil menggigit, sambil viral. Oke, di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial juga, seorang yang memang ahli di bidangnya dan memang semoga di konten kali ini akan memberikan banyak manfaat kepada kalian. Dan juga tema kali ini adalah tentang perbulian yang sekarang lagi hype ya, yang jadi sekarang yang lagi banyak. Kita akan bahas 3 hal yang memang benar-benar menjadi sorotan baik secara Indonesia maupun secara internasional. Oke, sebelumnya kita perkenalkan dulu dan kita kenalan dulu sama bintang tamunya. Oke, Bu. Halo. Selamat siang ya. Selamat siang. Salam kenal. Selamat datang di studio NTS 11. Terima kasih sudah diundang. Mungkin disapa dulu dan perkenalan. Halo, iya. Ini ibu ini siapa? Terus sebagai apa ya? Terus apalagi Bu biasanya Bu ya? Saya kerja di mana? Oh ya, kerja di mana? Itu dulu aja Bu. Oke, halo, salam kenal sebelumnya. Perkenalkan, saya Dian Sugiyono Putri. Saya merupakan seorang psikolog klinis. Nah, saat ini saya bekerja sebagai founder dari Biro Psikologi Lentera. Jadi saya pemilik dari sebuah biro psikologi di daerah Malang, di Jalan Bendungan Sampean Baru nomor C5. Oke, mungkin saya sedikit juga cerita tentang pengalaman saya ya. Saya sudah menjadi psikolog sekitar 7 tahun. Sekitar 7 tahun bergelut di bidang psikologi. Terus kalau ditanya psikologi itu apa sih, kok kayak kesannya psikologi itu adalah bidang yang menangani orang-orang yang tanda kutip punya gangguan kejiwaan agak gila gitu ya. Mungkin kalau masyarakat awam ini. Sebenarnya enggak, bidang psikologi itu adalah bidang yang menangani soal perilaku manusia. Jadi kalau kita ngomongin soal ini orang tuh perilakunya terganggu, otomatis kan kita udah punya standar tentang perilaku yang normal itu seperti apa. Jadi kita mengatakan orang itu punya perilaku yang tidak normal gitu kan. Nah, boleh dibawa ke psikolog. Jadi yang ke psikolog itu sebenarnya nggak cuma orang-orang gila gitu ya, tapi yang orang normal yang ingin mengembangkan kemampuan dirinya, yang pengen tahu hal apa lagi sih yang bisa saya kembangkan dari diri saya gitu ya, untuk potensi jangka pendek maupun jangka panjang, bisa banget untuk datang ke psikolog. Oke. Berarti ya kurang lebih seperti itu ya guys ya. Untuk penjelasannya ya, nanti kalau misalkan kalian kurang jelas bisa diputar lagi. Cuman sebelum kita masuk, saya mau tanyakan dulu Bu, ini sebenarnya psikolog itu kan gini, kemarin kita juga sudah searching survei itu psikolog itu kan ada beberapa macam nih. Betul. Nah, mungkin dijelaskan aja sesingkat aja berapa macam dan ibu itu di psikolog yang mana gitu, supaya orang ini kan nggak sampai salah tangkap dulu ya. Siap. Mungkin sebelum itu saya kasih informasi tentang perbedaan psikolog dan psikiater dulu kali ya. Oh itu beda ya Bu? Beda, karena banyak banget yang datang dok, manggilnya dok karena memang di beberapa platform memang psikolog dan dokter itu jadi satu platform sehingga semuanya dipanggil dok. Oh semuanya dipanggil dok? Ya, di platform yang lagi viral. Oke. Platform yang lagi viral. Nah, psikolog dan psikiater tuh 2 profesi yang berbeda. Kalau psikolog itu kita ngambil S1-nya memang pendidikan psikologi dan melanjutkan ke profesi. Jadi ada profesi psikolog namanya. Nah, nanti lebih lanjutnya ada beberapa profesi saya jelaskan. Tapi kalau psikiater itu base-nya dari S1 kedokteran. Dia mengambil spesialis kejiwaan. Jadi psikiater itu adalah dokter spesialis kejiwaan. Oh, berarti memang lebih ke kejiwaannya ya? Sehingga dalam proses treatment itu juga berbeda. Kalau ngomongin terapi, psikoterapi, konseling itu semuanya di psikolog. Kalau psikiater mereka boleh memberikan resep obat karena mereka dokter kan. Sarjana kedokteran kan. Jadi mereka punya lisensi untuk memberikan obat. Sedangkan psikolog nggak punya. Kita tidak boleh memberikan obat. Maka
jangan salah alamat kalau ke psikolog terus minta obat. Nah, itu juga nggak Oh, boleh. oke. Ya, karena kita tidak diperkenankan untuk memberikan obat, meskipun pada prakteknya kita belajar juga tentang kandungan obat, dampaknya apa. Karena untuk beberapa kasus juga ada beberapa pasien yang memang ditangani oleh psikolog dan psikiater. Oh, Jadi misalnya karena gangguannya cukup berat, dia mendapatkan farmakoterapi dari psikiater, tapi juga mendapatkan terapi dari psikolog oke. gitu. Oke. Nah, itu sekilas tentang perbedaannya ya gitu. Nah, selebihnya tadi psikolog itu profesinya ada banyak. Kalau di Indonesia ini sekarang terbaginya maksimal ada 4 sih untuk beberapa kampus. Jadi ada yang bidang pendidikan. Pendidikan itu apa ya? Psikolog yang mungkin bertugas di sekolah untuk membantu penyusunan kurikulum, terutama untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ataupun kasus-kasus kayak mungkin homeschooling dan lain-lain Oke. gitu. Terus yang kedua adalah psikolog industri organisasi. Nah, umumnya psikolog industri organisasi ini bekerja di perusahaan, jadi HR, jadi bagian HR, human resource Oke. gitu. Jadi terkait nanti ada mutasi karyawan, rekrutmen karyawan, terus promosi jabatan, oke. itu dia yang ngurusin gitu. Termasuk kayak ngatur beban kerja dan lain-lain itu Oke. dia yang ngurusin. Nah, yang dua terakhir ini sebenarnya ranah klinis. Ada beberapa kampus yang membedakan antara klinis anak dan klinis dewasa. Klinis anak itu yang ngurusin konteks-konteks gangguan anak. Contohnya apa? Anak berkebutuhan khusus misalnya, atau anak dengan gangguan belajar, itu bisa di mix antara psikolog pendidikan atau psikolog klinis anak. Oke. Maksudnya kita lihat apakah anak ini punya tanda kutip disabilitas dan lain sebagainya gitu. Yang kedua adalah psikolog klinis dewasa. Jadi menangani problem masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan orang dewasa sampai lansia. Jadi mungkin ambang batasnya adalah dari remaja sampai lansia gitu. Oke. Dan kalau Ibu Saya spesialisnya sebenarnya adalah di psikolog klinis dewasa. klinis dewasa. Ya, jadi tanganan saya adalah di usia remaja sampai lansia. Meskipun dalam prakteknya, dalam pekerjaannya, karena sekarang buka biro sendiri ya, semuanya harus dimakan tuh. Oke. Tadi dari 4 bidang itu harus tetap dipelajari. Oke. Gitu. Oke, berarti saya simpulkan untuk kan mungkin ini pasti langsung jadi pertanyaan untuk teman-teman. Bu, berarti tadi kita ngomong psikiater sama psikolog. Saya langsung ibarat saya konsumen, Bu ya. Iya. Saya konsumen, maksudnya saya Pasien. ya, Ya, jangan orang yang sampai. membutuh. Orang Ya, yang ya membutuhkan sekiranya ya layanan. saya yang Ya. penanya lah ya. Ya, oke. Kira-kira Bu, kalau misalkan saya sadar nih, saya merasa saya ada gangguan, saya kemana? Misalkan saya kayak, aduh, kok saya ini kok nggak bisa sosialisasi, Oke. terus kok ini saya tuh kok nggak bisa konsentrasi, terus gimana? Oke. Itu kemana? Saran saya ke psikolog dulu kalau seperti itu. Psikolog dulu, Bu ya? Iya, ke psikolog dulu. Oke, terus pertanyaan kedua, kalau misalkan kita ada orang nih yang memang mungkin sudah parah ya kayak di jalan, itu dibawa kemana? Psikolog atau psikiater? Nah, sebenarnya Oke, batas ambangnya gini deh. Kalau orang itu masih sadar dengan realita, dia di mana, nggak ngelantur ngomongnya, kita bisa aja ke psikolog terlebih dahulu. Meskipun nanti di psikolog juga tidak jaminan di handle 100% oleh psikolog aja ya. Gitu. Bisa jadi memang ada beberapa kondisi memang dia butuh obat misalnya gitu. Oke. Tapi kalau dia sudah putus realita, bahasa psikologisnya putus realita, itu kita harus arahkan ke psikiater dulu. Psikiater, berarti psikiater kelas berat dan Iya, psikolog betul. mulai ringan lah ya. Betul. Jadi anggapannya untuk manusiakan dulu di psikolog lah. Iya, betul. Karena memang psikolog itu yang bekerja di rumah sakit jiwa itu Oke. juga khusus pasien-pasien yang siap pulang. Oh. Jadi dulu karena saya pernah praktek di rumah sakit jiwa, jadi ada 3 kelas kalau di rumah sakit jiwa itu, ada yang berat, sedang, ringan. Nah, yang kita boleh tangani sebagai mahasiswa profesi pada saat itu adalah yang siap pulang, yang sudah ringan itu. Oh. Jadi yang di kelas berat sama kelas ringan ini itu cuman penanganan dari dokter dan juga perawat, karena butuhnya obat, suntikan gitu-gitu. Oke. Itu berarti kurang lebih itu pasti pertanyaan untuk mereka. Nah, tapi gini Bu, sebelum kita masuk ke topik pembahasan apa yang akan kita bahas hari ini, mereka kan mungkin yang di sekitar Malang, Surabaya, ya Jakarta, mungkin pengen cari psikolog yang benar, kan nggak? Kan sulit Bu ya sekarang. Iya, betul. Banyak psikolog abal-abal ya, kayak orang kerja ya banyak yang abal-abal juga. Betul. Biarkan mungkin Ibu bisa mengenalkan nih, tadi apa namanya? Biro Psikologi Lentera. Biro Psikologi Lentera itu apa, gimana, mungkin company profilnya, jadi supaya mungkin mereka yang sekarang lagi mencari, lagi membutuhkan ibu-ibu, bapak-bapak bisa menghubungi. Oke, mungkin sedikit edukasi dulu ya sebelum saya mempromosikan dan maksudnya mengenalkan Lentera ini. Jadi psikolog itu layaknya dokter. Kita punya surat izin dengan masa berlaku setiap 5 tahun gitu. Dan itu harus diperbarui. Berarti ini resmi Bu ya? Resmi. Oke, mantap. Jadi sebagai konsumen yang pertama yang saya tanyakan adalah
bahasa kita SIPP, surat izin praktek psikologi. Oke. Pak, Bu, Mbak, Mas gitu ya, SIPP-nya aktif nggak? Gitu, karena kalau tidak aktif, saya tidak legal untuk berpraktek. Abal-abal berarti Bu ya? Bukan abal-abal, tapi kan akhirnya kayak ini surat izinnya nggak aktif. Oke. Masa berpraktek sih? Iya. Kalau malpraktek gimana? Gitu loh. Ibaratnya kayak kita lagi naik motor, SIM-nya mati. Ya berarti kayak ada SIM dukun resmi sama dukun malpraktek gitu. Ya gitu. Nah, terus itu boleh ditanyakan karena itu hak dari konsumen menurut saya gitu. Terus yang kedua mungkin juga boleh untuk ditanyakan dulu kayak biro ini tuh melayani apa saja, karena memang kebanyakan asal ada klien, kalau bahasa di psikologi babat aja, ambil aja gitu. Tanpa tahu tentang potensi dan kemampuan dari psikolognya. Gitu. Nah, di Biro Psikologi Lentera sendiri saya memiliki banyak layanan gitu. Jadi di bidang pendidikan ada, di bidang industri ada, dan di bidang klinis ada. Termasuk saya juga menerima untuk kita partnership gitu ya, karena sekarang kan memang banyak teman-teman mahasiswa juga yang butuh untuk mereka tempat praktek dan lain sebagainya gitu ya. Terus juga ada mungkin beberapa media yang juga butuh untuk meliput tentang biro psikologi seperti apa gitu. Jadi untuk mungkin teman-teman di rumah yang pengen misalnya melakukan, anak saya butuh tes nih untuk masuk SD, sekarang kan gitu ada ya, karena umurnya kurang. Iya betul, gitu. betul. Ya kan? Mau masuk SMA tapi butuh tes IQ dulu. Mau masuk kuliah tapi di univnya diminta untuk IQ-nya sekian. Nah, itu semua harus dengan tes psikologi. Kita bisa melakukan itu itu merupakan salah satu bentuk layanan di Biro Psikologi Lentera. Gitu. Nah, untuk dunia industri itu kebutuhan perusahaan terkait adanya pegawai gitu ya. Jadi proses rekrutmen, mutasi, promosi itu juga kita sediakan. Cuman memang ada syaratnya, jadi harus ada surat pengantar dari perusahaan karena kami maunya resmi. Nggak perorangan datang, Mbak saya mau naik jabatan, bisa nggak tes di sini? Tapi perusahaannya tidak mengetahui dia mau tes, itu kita tidak perkenankan itu. Gitu. Terus juga jadi ada surat resmi dan bahkan lebih baik kalau perusahaan itu yang memberikan job description tentang jabatan yang mau dituju. Karena kan job desk-nya misalnya teller sama CS itu kan berbeda. Iya. Gitu. Jadi akan lebih baik kita juga dapat gambaran tentang itu supaya kita tahu nanti alat tes apa yang akan kita gunakan, penggalian seperti apa yang harus kita lakukan. Nah, mungkin sedikit ngomongin soal tadi di dunia pendidikan. Jadi ada tes-tes ya untuk misalnya seleksi anak masuk sekolah atau misalnya mau lulus dan lain sebagainya. Termasuk juga untuk tes-tes anak yang mungkin punya kendala dalam proses belajarnya. Jadi memang kadang seringkali entah dari orang tua maupun guru, teacher itu menghubungi kami untuk istilahnya bakal nge-refer salah seorang anak yang akan dilakukan tes di situ. Nah, dalam kasus-kasus pendidikan ini, kalau Biro Psikologi Lentera, di sini kami memberikan layanannya, nanti akan ada konseling hasil. Dan itu harus dihadiri oleh guru dan juga orang tuanya. Gitu, supaya informasinya langsung didapat oleh kedua belah pihak. Karena kami nggak mau miskom dari hasil yang kita berikan. Karena kan hasil tesnya cuma lembaran kertas ya. Gitu. Yang mungkin orang bisa salah baca, salah menafsirkan itu maksudnya betul. Gitu. Jadi pasti kami akan komunikasikan juga secara verbal sehingga baik dari guru maupun orang tua mereka boleh bertanya. Gitu. Nah, yang terakhir adalah konteks klinis itu tadi. Klinis. Ya, klinis itu ya ngomongin soal orang, misalnya masyarakat atau klien yang punya kendala masalah stres, habis putus sama pacarnya gitu ya, ataupun mungkin terkait tindak kekerasan dan lain sebagainya. Nah, itu datang lalu kita lakukan konseling. Jika diperlukan akan dilakukan terapi. Itu berarti kurang lebih untuk kita ngomong product knowledge Bu ya. Betul. Product knowledge. Nah, terus kan sekarang kan kalau orang awam Bu ya, misalnya kayak saya atau mungkin kita nggak pernah tahu di dunia psikolog, pasti mikirnya mahal Bu. Untuk obatnya kan juga karena jiwa kan sama obat-obat generik kan beda Bu ya. Psikiater itu punya obat generik sebenarnya. Cuma maksud saya kalau misalkan kita ke psikolog kan mahal. Iya betul. Itu, nah ini langsung diinfokan aja kalau di Lentera ini gimana nih untuk harganya dan sebagainya. Nah, yang pertama memang untuk segala bentuk assessment itu kan penggalian informasi ya. Jadi tes, konseling, apapun itu yang pertama harus by appointment. Jadi tidak bisa langsung hari H datang. Berarti nanti kita akan cantumkan link deskripsi. Betul. Nanti diinfokan aja kayak bisa appointment melalui WhatsApp maupun di Instagram gitu kan. Melalui Instagram itu bisa. Nah,
Jadi maksimal H-1 harus ada penjadwalan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua mungkin terkait biaya ya, tadi ditanyakan. Untuk biaya setiap asesmen beda-beda memang. Kalau konseling itu kita di harga 300.000 per jam. 300.000 per jam Bu ya. Wih, berarti termasuk murah Bu ya. Kalau di luar kan kayak setahu saya lebih tinggi. Betul, karena juga saya menyesuaikan yang pertama dari pengalaman kerja saya yang sudah 7 tahun. Yang kedua juga saya menyesuaikan dengan harga-harga dari lokasi-lokasi di sekitar Malang ya, Surabaya, Jakarta, itu kan jadi perbandingan harga juga gitu. Dan rate di rumah sakit biasanya itu bisa dijadikan standar. Oh, berarti bisa saya simpulkan berarti kalau di Lentera ini juga murah dan memang kita ngomong secara produk nulis lengkap loh Bu ya. Namanya kan biasanya ada yang cuma ini aja, ini juga sudah mencakup semuanya. Dan bisa dilihat juga ibunya sendiri apa ya, ramah lah Bu ya. Enggak kan ada yang orang, wih ini kayak orangnya kok kayak nggak ramah. Kan tergantung gitu. Siapa yang sedang berhadapan dengan saya sih. Maksudnya ada klien-klien yang memang kadang saya harus tegas gitu ya. Karena memang ketika saya cenderung terlalu ngikutin dia, ini konseling kita malah nggak ada tujuannya, goalsnya tuh tidak tercapai gitu loh. Oh, jadi orang malah takut. Betul. Jadi kita memang harus menyesuaikan dengan bagaimana kondisi klien juga pada saat konseling itu jelas satu orang dengan orang yang lain berbeda. Berarti termasuk murah. Dan Bu, ini kalau sudah pengalaman 7 tahun ini kliennya sampai terjauh dari mana Bu? Terjauh. Jadi ini online ya waktu itu? Ya online, offline boleh supaya mereka ini juga tahu. Kalau misalkan kan Ibu ini kan sekarang posisinya di Malang Bu ya. Cuman kan mereka ini kan jelas takutnya apa Ibu ini cuma melayani Malang saja, terus juga yang kedua apakah nanti juga dengan Ibu kan? Sekarang gini, mereka lihatnya Ibu, oke nih, terus ternyata dikasih orang lain loh. Enggak. Jadi yang pertama kalau mau konseling itu bisa request dengan psikolog siapa. Kebetulan saya berpartner dengan satu orang teman saya. Tapi sekarang posisinya beliau di Swiss, jadi hanya bisa melayani secara online. Berarti nanti kalau mau milih Ibu bisa ya? Ya bisa jadi bilang aja minta dengan Mbak Dian gitu boleh. Terus yang kedua tadi memang layanan kita karena memang tidak hanya offline bisa online. Yang terjauh itu waktu itu mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di Rusia. Di Rusia? Rusia ke Malang Bu? Enggak. Maksudnya sampai konsul. Kenapa Bu kok bisa? Maksudnya dijelasin kok bisa tahu gitu? Saya lupa. Waktu itu kalau nggak salah ya. Jadi memang ada waktu itu sebelumnya klien saya juga kuliah juga di luar negeri, Inggris apa kalau nggak salah. Terus pertamanya gini, saya punya klien, dia dulu sempat kuliah di Inggris. Terus habis itu dia sekarang sudah bekerja di Malang, maksudnya di Indonesia. Terus konseling dengan saya bersyukur mungkin dia puas ya dengan hasil konselingnya. Oh, jadi pernah sekali dulu? Pernah sekali. Di waktu di Malang? Enggak sekali, beberapa kali. Oh, waktu ketemu? Enggak ketemu, online juga. Oh, online juga. Terus mungkin dia puas dengan saran-saran yang diberikan. Terus dia ngasih tahu temennya yang kuliah di Inggris. Habis itu mungkin teman yang kuliah di Inggrisnya ngasih tahu lagi teman yang kuliah di berarti dari mouth to mouth ya? Snowball lah istilahnya. Oke. Itu yang terjauh Bu ya? Itu yang terjauh. Kalau yang offline terjauh itu ada yang kuliah di Solo, dia ke Malang. Ada klien saya yang dulu di Surabaya kuliahnya every week dia datang ke Malang hanya untuk konseling. Berarti tidak harus Malang loh Bu ya? Tidak harus Malang. Jadi kalau misalkan luar kota pun juga bisa. Kita lakukan secara online gitu pakai Google Meet. Oke. Terus yang terakhir Bu, kita ngomong soal psikolog ya. Pasti teman-teman juga setuju tentang privacy. Oh iya. Gimana Bu privasinya Bu? Jaminannya? Jadi sebenarnya di psikologi itu kita ada kode etik. Jadi dalam memberikan layanan itu ada kode etiknya. Ya, termasuk untuk menjaga kerahasiaan mulai dari data diri klien, masalahnya gitu ya. Termasuk untuk istilahnya apa ya? Maksudnya pengambilan gambar itu pun tidak boleh. Berarti benar-benar private. Jadi kita ngomong sebagai contoh misalkan ini ada cewek cowok pacaran gitu terus yang konsul cowoknya, ceweknya mau tahu kan nggak boleh. Nggak boleh. Meskipun itu sudah ceweknya ya. Kecuali sudah ada disclaimer di awal bahwa mereka datang berdua, kami ini mau membahas seputar hubungan kami. Gitu. Kalau personal nggak akan dikasih. Kalau personal nggak, karena ada sempat ada kasus kayak gitu juga. Ada klien X datang, beberapa hari kemudian klien dia yang ternyata Y ini adalah pacarnya si X. Saya juga baru tahu pas sudah mau penutupan sesi. Itu gitu. Pasti banyak yang seperti itu. Dan saya nggak akan menginformasikan apa yang saya dapatkan dari pasangannya. Berarti benar-benar terjaga ya Bu ya? Iya. Sudah murah, terjaga, terus lengkap, betul. Ramah Bu ya? Ada lagi kan masih 4 kan Bu? Iya. Kurang 1.
setelah terpercaya. ya, terpercaya bukan. Setelah video ini tayang, Bu. Oke. Dalam 1 bulan. Ini kita langsung info aja, guys ya. Kita langsung tanyakan kepada founder, Bu, kalau misalkan setelah video ini tayang, terus 1 bulan maksimal, kalau mereka ada yang daftar dan sebagainya, mengetahui dari video ini ada potongan nggak? Ada, kita ada. Ada ya? Ya. Jadi kalian harus memanfaatkan momen-momen ini, Bu, Betul, ya? betul. Dan selagi karena ya, jadwalnya ibu ini padat ya, ini aku juga janjian sulit. Jadi kalian benar-benar harus pastikan kalian menggunakan kesempatan ini dengan baik. Oke, mungkin ada lagi Bu yang mau disampaikan dari Lentera sebelum kita masuk ke topik supaya mereka tahu. Mungkin itu dulu kali ya. Sudah ya? Cukup saya Nanti rasa. kita mau lihatkan juga gambarannya, lenteranya yang homey dan memang buat orang juga terasa kayak rumah sendiri. Iya. Oke, diputar dulu. Ini gambaran depan Bu ya? Ya, Gambaran depannya. Ini sudah resmi juga Bu ya? Ya, sudah resmi terdaftar Wah, ini juga. gambarnya oke Bu, kayak rumah sendiri ya? Iya, memang ini kebetulan di bagian samping rumah saya. Oke. Gitu. Terus ini dalamnya. Ini dalamnya. Jadi memang kekurangannya adalah satu, ruangannya masih kecil karena juga kita masih biro yang baru bergerak mungkin sekitar dari 2019, berarti berapa? Mau jalan 4 tahun ya. 4 tahun. Gitu. Cuman memang kesannya kayak apa Bu ya? Mini apa ya? Kalau kita ngomong kayak rumah ya, memang sih sekarang modern-modern yang anak-anak muda ya. Iya, karena memang saya pengennya konsepnya begitu. Oh, oke. Terus juga ada juga beberapa meja untuk tes. Itu juga saya menyediakannya bukan meja seperti anak kuliahan ya, tapi meja dan kursi supaya juga untuk misalnya meletakkan barang dan lain-lain juga lebih nyaman. Nah, ini mungkin ada sedikit ya. Oke, Bu. Berarti dari Ibu sudah tidak ada lagi informasi yang mau disampaikan. Pertanyaan saya terakhir ada 2 Bu. Yang pertama adalah kenapa kok logonya Lentera? Yang kedua, yang kedua, kenapa kok Ibu memilih jadi seorang psikolog? Karena kan nggak semua Bu, nggak semua mau. Oke, pertanyaan pertama saya jawab. Kenapa Lentera? Yeah. Namanya Lentera tuh karena Lentera itu adalah arti nama saya sebenarnya. Gitu. Jadi nama saya Dian. Dian itu artinya adalah kalau di kamus tuh pelita, gitu, cahaya, gitu. Terus saya tuh tiba-tiba dulu tuh pengen bikin biro tuh. Saya sempat buka di question box dulu di Instagram itu, wah banyak yang ngasih saran aneh-aneh malahan gitu. Terus kayaknya saya pengen yang simple aja deh gitu. Akhirnya tercetuslah Lentera karena menurut saya satu belum banyak nama itu dikenal. Terus juga itu adalah saya, Lentera is me gitu. Lentera itu adalah saya. Kalau Anda pengen tahu saya seperti apa, silakan datang ke Lentera. Itu arti dari Lentera. Ya, terus makanya logonya juga seperti ini. Nah, ini tuh adalah logo psikologi sebenarnya, Trisula ini. Oh iya. Nah, jadi betul. Jadi seperti apa Garputala gitu. Nah, itu adalah logo psikologi. Jadi memang Lentera ini adalah biro psikologi. Oh, detail ya Bu ya. Oh iya, makanya. Terus kok warnanya biru? Saya suka biru. Oh, bukan karena aman. Bukan. Di psikolog kan warna biru aman. Memang di psikologi itu aman, terus yang kesatuan gitu kan kalau dia secara biru. Ini ya. Bank lah, warna bank kan biru-biru. Sama partai biasanya. Oh iya. Partai yang biru. Banyak kan partai warna biru. Nah, gitu. Maksudnya yang damai yang gitu-gitu sih. Nah, terus juga personally karena memang saya suka warna biru kalau yang ini gitu. Terus juga mungkin nanti bisa ditunjukkan tadi Mas yang di videonya itu kenapa Lentera tulisannya nyambung? Ini juga ada filosofinya. Oh, apa Bu kalau ini filosofinya? Supaya selalu terhubung. Jadi saya nggak mau ada jarak sama klien saya. Saya pengen selalu terhubung sama klien. Even sampai tulisannya pun? Yes. Terus kalau temboknya kenapa warna putih? Oh enggak, itu bapak saya yang minta. Ada sisa cat dulu. Oke, terus harapan dari Lentera Bu? Satu kata harapan untuk Lentera ke depan. Visi dari Lentera adalah light up your way. Jadi maksudnya, saya pengen bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan bantuan dengan menerangi klien-klien saya untuk mereka mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dari itu solusi atau maksudnya bukan selalu permasalahan, tapi kebutuhan. Jadi kayak, Mbak saya butuh mungkin kalau di ranah industri saya butuh karyawan nih gitu ya. Oke, kalau ada calonnya boleh nih kita bantu untuk supaya nanti ketemu yang firm dengan kebutuhan. Berarti anggapannya light up your way itu berarti intinya ada jalan gelap, Lentera itu lampunya. Betul. Supaya kita jalannya mantap. Itu filosofinya Bu. Iya, filosofinya. Terus gitu. Berarti pertanyaan kedua ini yang menentukan apakah mereka penonton mau ke Ibu, yaitu adalah
kenapa kok ibu mau jadi seorang psikolog? Apakah tujuannya mulia atau tidak, kita akan lihat. Oke, jadi dulunya biasa layaknya anak-anak, saya tuh punya impian, saya tuh pengen jadi dokter. Oke. Karena kebetulan, ini nggak sombong ya, kebetulan nilai saya bagus dulu dari SD. Oke. Gitu. Anak pinter kan pasti pengennya. Kirain zaman dulu kan pasti jadi dokter kan ya. Nah, gitu ya. Tapi entah kenapa mungkin ketidakberuntungan saya dalam seleksi tes perguruan tinggi. Terus akhirnya saya harus mikir nih, saya mau jadi apa ya gitu. Jadi waktu itu kepikiran psikologi, karena psikologi ini kayaknya juga ngomongin soal kesehatan. Karena saya personally suka banget dalam hal kesehatan. Di bidang kesehatan tuh saya suka banget. Gitu. Dulu bayangan saya psikolog tuh ya mungkin juga ngatasin orang-orang gila gitu dulunya. Gitu, nggak apa-apa deh, yang penting ngomongin soal kesehatan. Nah, hari pertama saya masuk kuliah, di kuliah S1 itu saya dapat mata kuliah psikologi umum, di mana di situ sama dosen saya dijelaskan bahwa psikolog itu terbagi dalam 5 bidang. Ada psikolog klinis, industri, pendidikan, sosial, sama perkembangan gitu. Terus nanti kalau psikolog klinis itu kerjanya begini. Nah, di situ saya langsung jatuh cinta. Saya harus jadi psikolog klinis. Itu di hari pertama saya kuliah. Kenapa alasannya? Karena menurut saya psikolog klinis itu kerjanya mungkin memper sama dokter. Oke. Gitu. Jadi kita kedatangan orang yang punya masalah, terus kita bantu. Memang ibu suka membantu orang? Iya. Bukan karena nilainya bagus terus mau jadi dokter? Bukan. Oke, that's the point ya Bu ya? Iya, gitu. Jadi terus saya tanya-tanya kan, untuk jadi psikolog klinis itu seperti apa? Oh iya, harus kuliah S1 lulus, lanjut kuliah profesi. Itu yang saya kejar. Gitu. Jadi saya nanti akan lanjut S2 itu di hari pertama saya kuliah S1. Oke, berarti itu kurang lebih kenapa kok ibu menjadi seorang psikolog? Iya, dan memilih klinis. Klinis, itu tadi sudah dijelaskan ya guys. Jadi tak rasa mungkin kalian sudah tidak perlu ragu lah, karena ini kita sudah bahas tuntas tentang apa itu psikolog dan sebagainya, dan terutama ada seorang psikolog yang memang menurut saya juga dan tim terpercaya lah. Mungkin nanti kalian bisa cek aja dan sebagainya, japri aja sendiri, nanti kita akan kirimkan atau kita cantumkan link deskripsi. Oke Bu ya, jadi nanti sabar-sabar untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin aneh-aneh. Oke, sekarang kita akan masuk ke topik Bu ya. Oke, sebelum itu kita minum dulu. Oke. Supaya nggak terlalu tegang. Ini sudah cukup lama nih kita ngobrol-ngobrol. Oke. Kita ada topik Bu, ada 3 topik. Yang pertama kita akan membahas masalah kasusnya Vincent. Anaknya. Iya, kasusnya anaknya Vincent itu ya. Yang apa itu yang biasanya tampil di Tonight Show itu ya. Iya, betul. Terus yang kedua itu kita ada yang kemarin kasusnya viral di Kediri, pondok pesantren ya Bu ya. Karena banyak dari teman-teman kemarin malah ada yang DM saya Bu. Bang tolong dibahas yang Kediri karena kan dekat dari Surabaya. Itu malah dia mungkin ada saudara kita nggak tahu. Dan yang ketiga kita akan bahas kasus internasional Bu. Mungkin juga berhubungan dengan psikolog atau enggaknya, ini saya mau tanya juga ke Ibu. Perihal turis dari Spanyol atau selebgram yang kemarin diperkosa di India. Itu juga termasuk psikolog Bu ya? Maksudnya bisa ditelaah secara psikologis. Ditelaah ya. Kenapa kok maksudnya orang-orang di India kok seperti itu dan sebagainya, supaya mereka yang suka liburan tahu harus hati-hati kalau ke daerah tersebut. Betul. Oke, kita akan mulai Bu ya. Oke. Ini sebelumnya pernah dengar nggak Bu berita ini? Kemarin sempat viral. Sudah sempat dengar memang. Sempat dengar terus sempat ngikuti juga Bu ya? Kalau ngikutinya memang dari berita ya kalau saya. Maksudnya kalau di rumah mungkin lebih banyaknya mendengarkannya berita-berita yang kayak Metro gitu-gitu lah pokoknya. Dan disebutlah nama si artis ini gitu kan, anak dari artis apa selebgramnya? Bukan, dia sebenarnya pembawa acara. Presenter, betul. Ya, Oke. Nah, saya kebetulan ngefans sama si orang ini juga. Maksudnya saya suka ketika dia bawain acara. Karena menurut saya dia orangnya smart, menurut saya ya. Terus kok anaknya kok seperti ini? Nah, itulah. Karena sebenarnya si sosok ini tuh kan kalau menurut saya personal itu dikenal sebagai sosok ayah yang sangat amat baik, di mana dia memang bisa memberikan kelihatan banget ini sosok ayah yang sayang sama anaknya gitu kan. Pasti. Di beberapa momen itu kan dia ikut ada perlombaan, saya lupa tiba-tiba tenis atau apa gitu lah, yang diselenggarakan memang dia sama sahabatnya gitu ya. Yang Rans itu. Iya, yang sama yang seleb ya. Gitu. Itu terus dia sempat peluk anaknya terus Vincent ini ayah banget gitu. Itu bukan pencitraan Bu ya? Menurut saya bukan, karena memang dia kelihatan dari. Iya, betul. Karena saya kan istilahnya mengagumi beliau ini bukan hanya sekedar kemarin aja, tapi udah cukup lama gitu kan, memang bawain acaranya enak.
Oke. Gitu. Ini bukan penilaian, maksudnya bukan penilaian objektif ya. Ini personal sekali dari saya. Nah, memang akhirnya saya juga kaget kenapa kok anaknya bersikap seperti ini. Gitu. Maksudnya menjadi salah satu di antara pelaku gitu kan. Nah, yang pertama yang harus kita telaah adalah ini tuh bentuk kekerasan yang dilakukan secara kelompok, jadi bukan personal. Karena kan dia dengan gengnya kan, kalau saya tidak salah. Terus kemudian ini anak-anak usia remaja, di mana di usia remaja itu memang kita harus paham bahwa yang pertama itu adalah usia manusia mencari identitas. Oke. Yang kedua memang emosinya jauh lebih jalan dibandingkan dengan pikiran rasionalnya. Jauh lebih diutamakan maksudnya. Karena memang, kalau saya bahas sedikit ya, di otak kita itu ada salah satu organ yang disebut dengan prefrontal cortex di depan ini, itu adalah perkembangan yang paling terakhir untuk matang. Itu adalah tempatnya orang itu berpikir rasional. Jadi dia itu baru matang di usia 20-an. Jadi jangan kaget ketika anak-anak di usia 17 tahun, 18 tahun atau sebelum itu, ketika bertindak itu mereka tidak bisa memikirkan dampak buruk atas tindakannya. Oh. Jadi kayak mikirnya, oh ini kita hajar aja, gak apa-apa paling, tapi ternyata nih bisa jadi si korban ini tiba-tiba meninggal gitu. Nah, apalagi kan di usia remaja juga di sisi lain secara sosial mereka tuh cari pengakuan dari teman-teman sebaya, makanya hobinya ngegeng anak-anak remaja itu. Pasti ya Bu. Pasti. Nggak mungkin nggak ada yang nggak. Sebenarnya kebutuhan diakui dari kelompok itu besar, meskipun kayak tapi saya tuh orangnya introvert misalnya gitu, suka penyendiri. Secara personal pasti dia juga butuh pengakuan dari teman-temannya. Maksudnya dia punya teman, dia mulai naksir lawan jenis, itu juga pasti ada gitu. Karena memang itu umumnya terjadi di usia remaja. Makanya ketika hal tersebut tidak terjadi, bisa jadi dia jadi remaja bermasalah gitu loh. Gitu. Nah, akhirnya di sini memang kelihatan yang pertama tadi kan peer group-nya kuat banget nih. Apalagi punya identitas sebagai geng yang punya power di dalam sekolah itu. Power ini power nggak selalu positif ya, karena power itu kan geng-gengan itu kadang ada yang ini geng anak pintar itu kan ada. Mereka punya power karena mereka identitasnya anak pintar. Ini geng ini anak suka main kekerasan nih gitu. Nah, seringkali dari 10 orang, let's say 10 orang yang ada di dalam geng tersebut, itu nggak semuanya sebenarnya punya tendensi kekerasan. Bisa jadi hanya beberapa orang di dalamnya. Saya tidak bilang harus semuanya ya, tapi semuanya pun bisa. Karena yang lain itu mencari identitas. Jadi ikut di situ itu mereka merasa diakui, punya nama, punya pride. Oh, nggak jadi yang dibully gitu? Setidaknya mereka itu, wah kalau ketemu dia nih, wah nih anggotanya geng ini nih gitu loh. Oh, dia dapat nama lah. Dapat nama, ya kan. Meskipun sebenarnya dia di dalam situ bukan sosok yang dominan juga gitu, sehingga mungkin akhirnya untuk orang-orang yang ngikut-ngikut aja ini, anak-anak yang ngikut-ngikut aja ini akan sangat mudah untuk disetir ketua geng, karena di geng itu pasti ada ketuanya. Pasti ya Bu ya. Umumnya begitu. Oke. Pasti ada yang dominan, jadi kayak misalnya lihat siapa itu pukulan gitu, misalnya gitu. Jadi akhirnya dia mendapatkan perintah dari ketua geng untuk melakukan. Gitu. Oke, ini kan tadi kan kita ngomong intro Bu ya. Sekarang saya ada pertanyaan sebenarnya sebelum saya lupa ini. Yang pertama, kenapa kok ada seorang jadi gini? Anggapan nih kalau kita ngomong secara rasional Bu ya, pada saat sama-sama kita masuk sekolah, nggak mungkin tiba-tiba terbentuk ada ya pembuli dan dibully. Nah itu kok bisa terbentuk? Itu yang pertama. Yang kedua, pernah nggak? Ini kan di BINUS Bu ya. BINUS itu ya pasti saya sudah sebut nama karena mereka sudah tahu juga, termasuk sekolah yang cukup diakui dan dia masuk 5 atau 10 besar terbaik. Kok bisa sampai sudah 9 generasi Bu? Sebelumnya apakah Ibu pernah di sini? Pernah seenggaknya pernah nggak dengar berita atau pernah menangani nggak orang di sini, tapi nanti disamarkan aja, cuma diceritakan sedikit aja. Sama yang ketiga, kira-kira dari berita ini tuh apa Bu ya, kalau kita ngomong apakah ada hubungannya dalam, kan tadi Ibu ngomong yang orang tuanya siapa? Vincent-nya ya, si Vincent-nya kan sama anaknya kan sayang bukan berarti pendirinya kan benar. Iya, betul. Ya, itu apakah ada hubungannya? Itu aja Bu. Itu dulu. Jadi yang pertama, kenapa ada yang dibully dan kenapa ada pembuli? Itu yang jelas-jelas umumnya terlihat adalah karena bentuk personality yang berbeda. Maksudnya gini, ada anak-anak yang memang bosi di sekolah. Bukan yang pendiam, yang dia tuh berani ngomong,
berani, dia nggak suka sama orang, hajar misalnya gitu. Sehingga sosok seperti ini sangat memungkinkan sebagai orang yang membuli, melakukan tindak kekerasan. Sedangkan sosok yang dibully umumnya, saya nggak bilang pasti ya, tapi umumnya adalah anak-anak yang cenderung minder, nggak percaya diri, nggak berani ngomong. Sehingga ketika dia dipukul, diem ya kamu, jangan ngomong sama-sama, dia nggak akan ngomong. Gitu. Sehingga dia pun tidak tercetus baginya untuk mencari pertolongan. Gitu. Jadi akhirnya akan jadi circle terus tuh, dia dipukul, diem, pukul lagi, diem lagi, pukul lagi, diem lagi gitu. Sampai tindak kekerasan itu sudah di luar nalar. Maksudnya sampai dia luka parah, sampai dia mungkin meninggal gitu. Baru akhirnya dia melihat bahwa harusnya aku minta tolong ya. Atau pelaku bahkan merasa bahwa aku udah keterlaluan ya. Berarti kita ngomong itu berarti kalau menurut saya apakah benar? Berarti tercipta dari kita ngomong ini loh Pak. Ya, diferensiasi sosial antara yang kaya dengan yang... Ya, tidak selalu yang kaya dengan yang miskin. Karena yang menengah ke bawah pun, mereka punya agresivitas yang besar juga sangat amat mungkin. Oh, jadi, tapi intinya adalah mulai dari sana dulu? Iya, ada gap atau itu. Dari orang tuanya siapa itu memang mempengaruhi itu dulu? Mempengaruhi. Makanya itu tercipta. Seorang anak itu kan bisa tercipta ya. Jadi kayak misalnya nih, aku berani di sini macam-macam. Bapakku kenal sama orang yayasan, misalnya gitu. Nah, ya itu yang saya maksud. Sehingga dia akhirnya membenarkan segala tindakan yang dia lakukan karena dia pasti dilindungi oleh orang tuanya. Berarti memang yang dari adanya bully dan pembuli itu, ya dibully atau pembuli itu dari status sosial dulu memang ya. Betul. Entah dari apapun itu, yang penting itu dulu. Iya. Kekayaan atau toko dan sebagainya ya. Ya, termasuk dari itu tadi perbedaan personality. Gapnya nggak cuma masalah status sosial, tapi juga personality. Yaitu tadi anak yang ini tuh memang dia tuh istilahnya apa ya, orangnya kasar, gitu. Sehingga yang pemalu pendiam ini kan makin berjarak sama orang kayak gini. Oh, ya berarti kayak status sosial ya Bu ya. Oke. Itu tadi yang pertama Bu ya? Yang pertama. Yang kedua tadi kan terkait sekolah ini cukup besar ya. Apakah saya nggak pernah masuk di dalamnya. Pernah berhubungan nggak? Sama sekali belum pernah kalau untuk sekolah ini ya. Tapi untuk menangani kasus-kasus serupa sudah cukup banyak. Karena kebetulan sekarang saya juga menjadi rekanan dari Dinas Perlindungan Anak di daerah setempat, saya di Malang. Untuk menangani kasus-kasus yang umumnya juga terkait kasus-kasus seperti ini. Oh, itu kalau boleh tahu itu swasta atau yang punyanya dinas, punyanya negeri ya gitu. Jadi UPT, DPPA Kabupaten Malang. Memang saya bekerjanya di ranah kabupaten malahan kalau untuk kasus-kasus seperti. Jadi kalau yang sekolah ini belum ya. Belum. Tapi tadi kan kok tercantum itu sampai sudah 9 generasi. Itu gimana pendapatnya Ibu? Respon. Oke. Itu juga pernah terjadi di salah satu kasus yang saya tangani. Jadi memang kita tidak bisa pungkiri bahwa untuk sekolah-sekolah elit. Nggak cuma elit sebenarnya. Tidak elit pun itu juga umumnya ada. Loh, berarti pembulian ini misalkan yang sampai berturun-turun yang kayak di drama-drama Korea itu ya. Itu apakah harus di sekolah elit ataukah di negeri juga? Atau yang bisa terjadi. Yang mungkin nggak terkenal pun juga? Yang nggak terkenal pun bisa terjadi. Jadi biasanya itu begini. Jadi sosok yang dominan itu temenan sama banyak orang atau mungkin banyak orang yang pengen temenan sama dia kan. Sehingga adik kelasnya pun pengen temenan. Akhirnya senggeng ini lintas kelas. Oh. Jadi kelas 5, 6 sama kelas 4. Dan nanti yang kelas 6 udah lulus, yang kelas 5 jadi tertua kan. Nanti mereka narik lagi tuh anggota terbaru dari anak bawahnya gitu. Oh. Jadi bisa berkelanjutan. Gitu. Tapi memang itu akan terus generasi itu wajar kalau generasi per generasi gitu. Maksudnya itu bukan hal yang wajar, tapi itu bisa terjadi. Sering, itu nggak maksudnya wajar itu pasti terjadi atau nggak selalu? Tidak selalu. Soalnya kan sudah sampai 9 generasi. Ya, mungkin karena kan ini juga sekolah yang elit ya. Tapi elit lebih banyak berarti? Yang elit mungkin lebih banyak. Ya karena status sosial itu tadi, diferensiasi antara yang ternyata kaya dengan yang nggak terlalu ya. Oke. Yang ketiga? Yang ketiga ini kan tadi, kita ngomong anaknya Vincent. Nah tadi kan Ibu ngomong katanya Vincent adalah sosok yang oke. Iya. Tapi oke itu bukan berarti pinter mendidik anak. Iya betul. Karena gini, misalnya nih ya, Vincent jangan Vincent. Siapapun itu seorang ayah, dia punya memberikan pola asuh yang baik sama anaknya. Let's say mungkin nih kemungkinan besar mungkin pola asuhnya permisif. Permisif itu adalah apa yang diinginkan anaknya
selalu diberikan, apa yang diinginkan diberikan, sehingga dia tuh kayak wah ini sugar daddy banget gitu kan, maksudnya ini ayah yang perfect ini. Kita nggak pernah tahu loh persepsi anak tentang pola asuh yang diberikan. Kalau anaknya mikir apapun yang saya minta pada papa akan selalu diberikan, akhirnya kemampuan anak untuk menyelesaikan masalah jadi menurun kan? Kenapa? Karena apa yang dia butuhkan langsung ada. Itu dia pengaruh ya? Oh, itu pengaruh besar untuk perkembangan dia ke depan. Yes. Mungkin bagi anak-anak kecil enak ya semua kebutuhan dipenuhi. Tapi ketika dia bertumbuh jadi manusia yang lebih dewasa, dia tertimpa banyak konflik. Itu dia gimana, Bu? Kemampuan dia untuk resilience, untuk maksudnya menyelesaikan masalah itu tidak terlatih gitu loh. Kenapa? Karena semua fasilitas itu dia dapatkan terus. Oh. Misalnya gini, mungkin nih siapapun itu ya, itu orang kaya. Orang tuanya orang kaya, tapi anak juga perlu dilatih untuk kalau kamu jadi kaya kamu harus usaha gitu. Oh, itu harus. Memang dalam psikologi memang harus. Bukan gini, Bu. Sorry, kalau misalkan dalam etis Chinese kan memang harus dibiasakan kita ngomong sore itu keras. Itu karena memang kalau kita ngomong secara kebiasaan lah ya. Tapi bahkan dalam psikologi itu memang harus untuk melatih otak. Iya, untuk melatih kemampuan penyelesaian masalah, kemampuan melindungi diri itu kan penting. Kayak misalnya banyak anak kecil sekarang kan ketika diajakin apa-apa tuh mau gitu. Padahal sekarang kan maksudnya gini, secara psikologis kemampuan bertahan hidup itu dikembangkan ketika usia dini. Dari anak-anak lahir itu sudah harus ada. Anak bayi dia kelaparan, apa yang dia lakukan? Nangis kan? Oh iya. Itu kan itu kan cara dia untuk meminta pertolongan. Nah, semakin dia gede kan dia pasti harus diajari untuk mengembangkan kemampuan sosial juga gitu. Maksudnya gini, banyak tindak pelecehan seksual untuk anak-anak sekarang. Kenapa? Karena anak itu nggak tahu caranya untuk melindungi diri gimana. Ada orang yang jahat datang sama kamu atau orang nggak kamu kenal ajakin, ayo om gandeng kayak gitu. Itu tuh punya pilihan loh untuk menolak. Orang itu maksa, tendang aja. Itu kan kemampuan perlindungan diri kan? Mantap ya. Gitu loh. Itu yang sekarang sudah saya galakkan gitu. Untuk cewek. Untuk sekarang korban pelecehan nggak cuma perempuan soalnya. Oh iya sih, soalnya kan ada cowok ya. Betul. Oh iya. Itu masuk di ranah psikolog ya? Masuk. Oke. Gitu. Jadi kemampuan untuk bertahan gitu ya. Kamu tuh punya hak untuk ngomong. Kalau kamu orangnya tetap gini, gigit tangannya, saya gitu. Jadi nggak boleh takut karena kita tuh punya hak, punya kewajiban untuk melindungi diri kita sendiri dulu. Oh. Iya. Karena rata-rata ketika saya tanya nih korban-korban itu ya, kenapa kok nggak berani? Saya diancam, saya takut. Padahal ancaman juga belum tentu dilakukan kan? Iya. Gitu betul. Terus, wah ini anak ini sebegitu takutnya sama ancaman. Itu kan juga harus saya telisik lebih dalam lagi. Mungkin ada trauma dulu. Nah, atau mungkin dia secara pola asuh dan lain sebagainya itu juga perlu dibahas kan gitu. Maksudnya perlu saya cari tahu. Makanya proses assessment tuh cukup lama karena itu. Apakah mungkin juga ada hambatan kognitif gitu-gitu kan? Oke. Oke, cobain di slide kira-kira ada yang lain nggak yang mau kita akan bahas ini? Foto-foto 40. Oh, terus lagi. Ini sudah kayak oke. Ini ada satu pertanyaan lagi dari saya, Bu. Ini kan tadi ada 40 orang yang terlibat ya. Cuma 3 yang dikeluarkan. Iya. Dan ternyata bukan cuma anaknya Vincent Rompis tapi ada anaknya DPR. Bu, sebagai seorang psikolog ya, Bu ya. Kita ngomong dalam proses keadilan. Keadilan itu berarti kalau dalam kita ngomong sebagai manusia, aturan yang berlaku juga untuk semua orang ya. Kalau kan kita ngomong kalau dulu kalau raja sudah menentukan aturan, kalau anaknya sendiri ya harus dieksekusi kan. Betul. Ini kok cuma dari 40 ya, kok cuma 3. Dan dengan melihat peristiwa seperti itu, Ibu melihat kita mau dalam pandangan psikologi ya. Penanganan tentang psikologi di kasus ini tuh gimana? Gini, saya sering berhubungan dengan sebelumnya ya. Saya sebelumnya saya menginfokan saya sering berhubungan dengan pihak kepolisian. Makanya saya tahu kenapa kayak ini pelakunya 40 yang ditahan cuma 3 itu saya tahu. Karena memang saya sering komunikasi juga sama ini kan soalnya kepolisian. Di netizen kan bilangnya yang dia jelas yang 30 nggak orang kaya semua kayak gitu. Itu diluruskan sih Bu, coba. Sebenarnya gini, penyidik itu punya hak untuk menelaah kasus yang terjadi. Oke. Ya.
saya tidak melihat bahwa ini juga karena ini anaknya artis nih gitu ya, tapi juga maksudnya penyidik itu juga dari berbagai informasi, karena kan saya yakin saksinya pasti banyak di luar 40 anak ini kan, saksi-saksi lain. Nah itu akan dipanggil semua untuk ditanyain, sehingga mereka itu dapat gambaran kasus tuh yang jelas dari berbagai informasi ini. Nah dari situ kan nanti ada pasal-pasal yang berlaku. Nah masalahnya mereka ini dalam ranah anak-anak, masih di usia anak, masih sekolah kan mereka, gitu. Nah perlindungan terhadap anak itu sangat amat diagungkan di negara kita. Karena begini masalahnya, anak itu masih punya kewajiban untuk meneruskan pendidikannya, sehingga sebenarnya hukuman penjara, banyak orang yang anak saya udah diginiin, saya pengennya dia mati, saya pengennya dia di penjara. Itu tuh mungkin bagi saya agak nggak mungkin, karena negara itu punya perlindungan terhadap anak-anak. Kalaupun mentok di penjara itu kalau nggak sampai fatal sekali itu mungkin nggak akan terjadi. Kenapa? Karena kita juga mikirin anak ini tuh nanti nggak punya masa depan loh kalau dia harus masuk penjara, kalau dia punya catatan hukum, gitu. Karena pasti mau sekolah harus ngurus SKCK, surat keterangan baik. Sedangkan kalau punya catatan kepolisian gagal udah. Oh iya, SKCK itu surat keterangan baik. Surat keterangan berkelakuan baik. Saya juga baru tahu selama berapa ini. Ya biasanya gitu. SKCK itu buat SMP, SMA ya? Iya, mau anak SMA, mau masuk kuliah, aku nih butuh SKCK. Mau kerja aja butuh SKCK. Walah. Gitu. Dan ketika kita punya catatan buruk kan ibaratnya kita mematikan harapan hidup. Harapan hidup apa ya? Harapan berkarir, masa depan gitu loh. Gitu. Jadi itu sangat dipertimbangkan. Saya dulu juga ngerasanya gak bisa tuh secara psikologis tuh, tapi akhirnya banyak diskusi. Uang di belakang, biasanya orang kan ngomong gitu, ternyata enggak ya? Enggak. Oke. Pertimbangannya lebih ke situ. Itu berlaku kalau secara yang ibu tahu kan itu berlaku untuk semua yang pernah ibu tangani ya, berlakunya ya adil. Berarti anggapannya kita ngomong untuk peran penyidik, polisi dan sebagainya juga sudah berusaha seadil mungkin. Betul, lah ya. Pasti sudah supaya kan sekarang kan kita juga berusaha memperbaiki citra dari yang berwenang lah. Takutnya kan nanti kok orang nggak percaya juga ya. Jadi dalam konten ini supaya mereka juga paham itu bukan masalah uang Bu ya semata-mata, tapi memang ada pertimbangan. Itu juga mungkin ini saya sedikit mengedukasi ya. Jangan hanya melihat kayak mungkin kepolisian itu dari kasus-kasus yang viral aja, karena polisi itu kasusnya banyak. Saya juga baru tahu tuh pada saat saya sudah terjun di dunia ini, Mas. Maksudnya di dunia mungkin ranahnya forensik ya ini kalau di psikologi gitu. Jadi kayak ternyata ya 1 bulan bisa ratusan kasus, coba bayangin. Mereka tuh sampai nggak tidur. Gitu. Jadi ya saya akhirnya Bu kerjanya lebih berat daripada saya. Gitu. Saya mikirin anak ini harus gimana. Polisi juga berat karena harus nanti ngurusin saksi, ngurusin jaksa, ngurusin ini gitu. Berarti nggak boleh sampai memandang enteng lah ya, atau memandang. Jangan menggeneralisasi sih lebih tepatnya. Itu untuk kasus-kasus yang viral mungkin karena dia anaknya artis makanya diginiin sengaja gini. Nggak bisa kita menghakimi seperti itu. Karena kita belum tahu banyak. Karena nggak berkecimpung di dunia itu. Betul juga. Maksudnya belum tahu banyak itu bukan berarti terus kita cari informasi. Karena kan gini ya, dunia psikologi, hukum, dan pers itu dunia yang berbeda. Pers itu mereka akan nge-up berita dengan cara mereka sendiri memang supaya banyak terlihat dan lain-lain gitu ya. Sehingga kadang headline-nya itu kan kurang sesuai kalau menurut saya dengan ranah psikologi, seringkali begitu. Jadi kayak coba deh kalau pengen tahu bertanyalah kepada pihak-pihak yang memang relevan dengan ini tersebut. Berarti kita ngomong untuk kasusnya Vincent kayaknya sudah kita bahas semua Bu ya. Soalnya kita juga supaya nggak terlalu lama. Guys, jadi karena ini gigitan kuliner ya, kita akan membahas, tadi break sebentar, kita akan membahas untuk kulinernya. Kita sambil makan dulu, sambil nyemil dulu, kita break untuk membahas topik yang tadi. Di depan kita sudah ada, agak maju sedikit kameranya, ini ada Stroganoff ya. Ini kayaknya kayak mie-nya spaghetti, terus ada chicken barbecue-nya, ada mushroom-nya, brown sauce, ada parmesannya kayaknya ya. Terus ini ada chili cheese fries, jadi dia kayak kentang terus dikasih saus keju sama kayak sausnya spaghetti kayaknya sama keju. Terus ada fried sandwich-nya bisa dilihat.
Itu isinya dia ada telur, ada ham, terus ya ada tomato sama lettuce-nya. Kita akan coba kira-kira seenak apa enggak. Seenak itu apa enggak. Dan sekali lagi ini semua kita dapatkan di titik koma Jalan Esbok ya. Jadi kalian jangan sampai keliru, enggak semua titik koma menyediakan. Jadi kebetulan ini di titik koma Esbok Kota Malang. Nah, kita akan coba gimana sih rasanya gitu. Dan sekali lagi masih dengan Budian. Budian kita akan sambil ngobrol sambil kita makan, dan karena ini channelnya NTS 11, reviewnya harus jujur ya Bu ya. Seperti yang tadi kita infokan. Oke, kita mulai. Ibu dulu. Oke, saya ambil spaghettinya dulu kali ya. Oke. Sambil dekatnya nggak apa Mas Wan. Sebelumnya ini Bu, memang suka makanan western gini atau? Oh suka, saya suka semua makanan. Semua suka, tapi nomor satu? Nomor satu mungkin sukanya western sih emang. Oh malah suka western? Iya, malah suka western. Wah ini calon-calon jadi bule gitu ya? Bu, amin. Ini kayaknya kan western Bu ya, betul ya? Iya ya? ini western, tipenya ini kan ya? pasta kan, pasta jenis pasta jenis spaghetti. Oh. Kan kalau yang lebar namanya fettuccine tuh, saya aja sampai apal. Oh sampai apal ya? Iya. Saya soalnya lidah Jawa, seneng lalapan saya. Oh. Saya juga suka sih, tapi kalau ditanya lebih suka lalapan atau ini western? Sama ayamnya. Oh iya, nah. Oh ini chicken ya? Tapi kalau Ibu termasuk kritis nggak kalau makanan? Ada kritis sih kritis saya. Ya? Betul. Kalau kritis itu sudah mendekati kejam. hampir ya Pak. Oke. Silakan dicoba juga. Kita akan nyoba pasta nih. Ini ada chickennya ya Rek ya. Ini kayak menu baru di sini Bu. Kayak kemarin waktu saya di sini belum ada ini. Kayaknya sih belum ada. Gimana Bu? Sebelum saya nyoba nih. Ini secara tekstur pasta, kalau saya suka. Cuman mungkin bagi orang-orang kurang al dente, kayaknya kurang agak mentah dikit. Ini terlalu lunak ya? Kurang agak mentah. Kurang agak mentah. Oke. Terus kalau dari bumbu, ini saya nggak tahu. Tadi apa namanya? Ini soalnya kan bukan bolognese, bukan juga carbonara. Ini baru pertama kali saya coba rasa ini sih lebih tepatnya. Berarti nggak pernah ada di tempat lain. Gimana Bu? Cuman kurang medok kalau menurut saya bumbunya. Bumbunya kurang medok atau ini kurang nyampur? Mungkin ya. Coba dulu. Coba ya. Kita harus. Soalnya kan ada bagian yang warnanya lebih. Kalau dari saya sih, ini kayaknya kurang nyampur aja. Kurang nyampur ya? Itu kan ada yang di bawah. Oh oke. Mungkin saya ngambilnya yang bagian atas ya. Belum kecampur. Cuma dari saya rasanya balance ini. Balance ya? Saya nggak terlalu suka western, cuma menurutku oke. Oke. Tak kasih nilai untuk kita ngomong terlepas dari harga Bu ya. Kurang tahu kayak 20-an lah. 25 pantas lah Bu ya, 25 ya. Oh pantas banget ini kalau 25. Ini tak kasih nilai. Karena saya nggak suka ya western 9 lah Bu. Saya soalnya biasanya brown sauce itu ada yang manis. Ada yang buat nek. Ya. Nah, ini enggak. Coba sih. Atau mungkin bumbunya kurang banyak. Beda. Jujur karena saya belum mengenal rasa ini ya. Jadi saya nggak tahu dominannya rasanya di mana. Kalau dibilang enak. Tapi, cuman balancing manis sama asinnya tuh kurang dapet. Ini terlalu dominan asin. Oke, apakah memang tipe menunya seperti ini? Nah iya, maksud saya apakah memang rasanya kalau kayak bolognese itu kan memang cenderung asam ya. Jadi soalnya ini menu baru. Iya, tapi betul. Kalau secara rasa enak. Secara rasa enak. Worth it ya? Worth it ini. Nilai berapa Bu? Nilai 8,5. 8,5. Mantap. Karena ayamnya matangnya juga enak. Jamurnya juga matangnya apa? Nggak enak kan Bu ya? Kalau di Rasano ya. Ini pertama kali Bu ya? Nggak pernah di tempat lain? Nggak pernah. Kalau 25, worth it? Worth it. Pasta tuh biasanya harganya 30 ke atas soalnya. Oh mahal banget. Oke. Next kita move ke mana dulu? Ini atau ini dulu? Itu dulu kayaknya. Ini ya? Yeah. Ini chili fried fries. Wah, chili fried fries. Coba sih. Fried fries. Oh, chili fried fries. Iya, fried fries. Fried fries. Keju kan? Sorry, kentang goreng kan? Diambil sama bumbunya aja, Bu, nggak apa-apa. Kentangnya enak, sudah berbumbu tanpa ada bumbunya. Ini kan soalnya tadi kan agak lama, jadi dia agak melempem lah kita mau. Coba sih Bu, full sama bumbunya Bu. Kita harus buktikan bahwa makanan di sini tuh nggak kaleng-kaleng. Ini harganya 25. Murah juga. 25. Kejunya kayak pakai apa ya? Saya kurang tahu. Parmesan. Ini mungkin cheddar kayaknya kalau yang diparut ya. Coba Om.
Nikmat kalau ini. Ini nikmat Bu ya. Berapa Bu kalau untuk ini nilainya Bu? Ini agak macam 9 kalau ini. 9. Pedesnya ada, Terus bolognese dapat. memang pedes Bu ya. Memang agak pedes. Saya Maksudnya soalnya kalau dia bilang chili itu ya memang agak pedes kayak gini loh. agak pedes. Maksudnya memang ada chilinya. Bukan pedes ya berarti Bu ya. Saya suka pedes, tapi ini bukan pedes bagi saya, tapi ini memang ada chilinya. Saya tahu ini ada chilinya. Yang aneh kan? Oh ini dagingnya ya? Ada. Bolognese pasti ada dagingnya. Daging ini kan saus bolognese. Iya. Benar. Benar. Jadi saya ngomong kan sausnya spaghetti kan. Iya, saus bolognese. Saus bolognese itu ada dagingnya memang Enak ya? biasanya. 25 murah Bu ya. 25 murah karena Porsinya? ada dagingnya, ada kejunya. Penataannya dia juga Bagus. aluminium foil. Iya. Supaya angetnya Betul, angetnya bertahan. Bertahan lama. Tesnya tinggi ya Bu ya. Enak ya kira. Jam. Oke. Move. Mantap ya. Terus berarti kita ke hidangan ketiga Bu ya. Oke. Ini apa nih Bu? Ini fried sandwich. Oke. Kalau dari modelnya gimana Bu? Dari look sih oke ya. Looks-nya oke. Maksudnya dari komponen-komponen di dalamnya ada telur, ham kan ini, terus habis itu ada tomat, terus ada potongan cucumber timun, terus ada sausnya. Meskipun penataannya nggak ada kayak ganis-ganisnya, Iya, tetap menurut Ibu Menggugah menarik ya? selera. Coba dicoba dulu. Oke. Kita harus coba dulu. Aku tak Tuh kan. ambil. Tuh dalamnya. Seperti yang tadi saya bilang. Dia ada timun. Coba ya. Cukup lengkap ya Bu ya? Iya lengkap nih dalamnya. Kandungan gizinya oke lah. Protein ada, serat ada. Aduh. Ini juga 25 ini. Enak. Enaknya itu gimana Bu? Nilainya berapa? Nilainya 8,5 sih kalau ini saya karena sausnya terlalu common. Ini kayak saus tomat biasa gitu loh. Oh kayak nggak ada ciri khas lah. Maksudnya kalau misalnya diganti saus barbecue atau apa Mungkin mungkin lebih ada, menarik. kalau ada ciri khas sendiri ya. Terus juga sebenarnya lebih kalau mau di-upgrade hamnya bikin sendiri lebih enak. Oh, ini kelihatan lah hamnya beli ya? Iya, maksudnya ham yang sudah tersedia tinggal manasin itu loh. Oh Ibu bisa tahu ya berarti ya? Biasa makan soalnya. Iya. Oh, ya, saya nggak tahu soalnya. Tapi oke lah Bu. Kalau untuk harga 25 Murah. masih termasuk murah. Masih Bu, ya? termasuk murah. Oke. Dapat 4 potong soalnya. Berarti kalau di tempat-tempat lain memang 25 2 potong. malah lebih mahal. Kalau untuk tempatnya sendiri Bu, gimana? Jadi koma di Jalan Espol ini. Mulai dari ini Ibu pertama kali ya? Pertama kali ya Mas. Pertama kali masuk, gimana Bu? Lihat ya. Satu yang saya lihat luas tempatnya. White dan bersih, clean. Bersih, oke. Terus Bu, apa yang mau Ibu ungkapkan nih? Terus di sini, jadi kalau white and clean ini saya merasanya tuh ada privacy yang bisa dijaga di sini. Karena tidak kemeriak gitu lah istilahnya. Ya, bahasa Jawanya kemeriak. Maksudnya tidak saling mengganggu antar pengunjung. Gitu. Jadi privasi kita tetap terjaga, enak. Terus juga fasilitas itu di sini lengkap. Maksudnya tempat ibadah ada, ternyata di sampingnya toilet juga ada gitu ya. Juga pelayanan juga termasuk cepat. Menunya banyak. Iya banyak Bu ya, Menunya banyak. Dan harganya kayak ya cukup terjangkau untuk makanannya ya. Nah, tadi kita makan, terus tadi kita juga pesen kopi ya. Ibu tadi pesen kopi apa Bu ya? Saya tadi yang Tiger Pandan Macchiato. Tiger Pandan Macchiato. Gimana Bu rasanya Bu? Ini enak sebenarnya secara rasa. Pandannya berasa, kopinya berasa. Cuman terlalu manis buat saya. Padahal saya udah metalik sugar. Jadi memang mungkin memang dari sananya udah manis. Berarti nilainya? Kalau yang ini sebenarnya nilainya 8,5. Sebenarnya. Tapi karena terlalu manis jadi 8. Saya pesen Tiger kopi susu ya. Buat aku 9 soalnya aku nggak suka kopi yang terlalu strong ya. Dan ini sudah habis. Kita ada pesan minuman kedua. Itu kalau nggak salah namanya Oolong apa Bu ya? Oolong White Peach. Oolong White Peach, aku Flora Lemona. Ini rata-rata harganya minumannya 20-an. Dan kita akan coba. Jadi memang sekali lagi ini kontennya bukan konten makan tapi konten podcast sambil makan ya Bu. Diselingi ya? makan ya. Betul ya. Masuk ya Bu ya. Masuk. Kalau namanya gigitan viral cocok banget. Ya? Menggigit dan membahas hal-hal yang viral. Mantap.
Oh ya, tadi buat aku kalau untuk fried sandwich buat aku ya 8 lah ya. 8 soalnya aku nggak terlalu suka makanan western, tapi menurutku mengenyangkan dan harganya nggak terlalu mahal ya. Oke. Dibahas dulu gimana? Ini ulangnya berasa. Aku suka teh ulang soalnya. Oh, suka teh ulung? Suka. Pahit tuh padahal ya? Iya. Tapi biasanya aku campurnya sama sesuatu yang lebih manis gitu. Nah ini kan sama peach sebenarnya kan nyambung-nyambung aja. Cuman aku nggak tahu kalau white peach ini apakah memang dia ada ulong white atau gimana gitu ya. Maksudnya white-nya itu dari sisi apa? Tapi ini enak, ini balance. Jadi kan ulong itu kan pahit. Kebantu sama peach yang manis dan sedikit asam tuh kerasa banget enak. Berapa pun nilai? 9 kalau ini. 9. Berarti dia tipenya seger apa manis? Seger. Oh, ada asam-asamnya soalnya. Ini podo ada asam-asamnya. Mungkin ini peach sama ini Bu, jeruk nipis. Iya. Jeruk apa? Lemon. Lemon. Buat aku satu kata nilai 9 cocok untuk buka puasa ini. Iya. Enak. Oke. Enak banget ini. Bu, berarti overall dari Ibu nih sebagai bintang tamu. Lulus atau tidak? Lulus banget kalau ini. Lulus ya? Mau nugas di sini sambil makan, makanan enak, tempat oke, minuman juga enak, kurang apa lagi. Ini bukan peres Bu. Iya, tapi beneran. Ini serius Bu. Iya. Nah, nanti takutnya teman-teman nih ngomong ini kita karena di depannya. Enggak ini ya. Kita memang jujur Bu ya. Garansi kalau memang enak. Enggak mungkin seorang psikolog bohong. Iya. Masa bohong kan nggak mungkin. Iya, saya kan maksudnya lidah saya juga punya standar ya. Betul, itu ya. Jadi kalian jangan lupa untuk mampir ke sini. Titik koma di Jalan Esberg ya, Kota Malang. Percaya di titik koma ini beda dengan yang lain. Oke? Mantap. Kita akan pindah ke kasus kedua Bu. Boleh. Ini agak sama tapi agak berbeda. Kalau yang tadi kan Ibu ngomong di pause dulu aja. Kalau Ibu tadi kan ngomong karena itu di sekolah. Iya. Ini lain Bu. Ini kan kalau ini kan intinya saya kurang paham, cuma di pondok pesantren ya. Terus tiba-tiba berangkat manusia pulang jadi jasad. Dan ternyata kalau tadi kita baca itu dianiaya, bahkan ada saudaranya sendiri. Nah, tapi sebelum kita bahas ini Bu, kita kasih intro pertanyaan sedikit. Oke. Bu, ini mungkin teman-teman yang gila horoskop. Oh ya. Nah, ini pasti bertanya, benar nggak sih antara horoskop dengan psikologi? Misalkan, oh ini bintangnya Leo pasti keras. Masuk nggak? Sebenarnya kalau secara psikologi itu tidak masuk itu di TikTok viral loh. Iya. Pokoknya kita upload itu pasti FYP. Iya. Gimana Bu? Tolong dikasih penjelasan sedikit. Sebenarnya itu saya tidak bilang bahwa ilmu horoskop itu salah, karena pasti ada, mereka pun juga pasti ada dasarnya. Ada benernya lah. Iya, ada dasarnya lah. Maksudnya kenapa kok mereka bilang bahwa orang Leo tuh begini, orang Sagittarius begini, itu pasti saya rasa ada dasarnya. Mereka pasti ada dasar kenapa kok itu jadi sebuah teori gitu kan. Tapi di psikologi kita tidak mengenal adanya mungkin perbedaan kepribadian dari sekedar tanggal lahir yang gitu. Oh ini tim bulan Januari, ini tim Aquarius misalnya gitu ya. Itu personalitinya kan beda sama tim yang Pisces misalnya. Betul. Itu nggak ada hal seperti itu karena pembeda dalam masalah psikologi itu dari kepribadiannya. Sedangkan personality itu kan terbangun atas banyak hal kan. Ya pola asuh, ya lingkungan, ya secara genetik gitu kan. Biopsikososial gitu loh. Berarti intinya iya atau tidak? Tidak ya? Tidak. Oke, pertanyaan kedua Bu. Ini sering ditanyakan, bahkan saya pun teman-teman, kenapa kok kalau anak cewek lebih dekat sama cowok, papa, kalau untuk cowok lebih dekat sama mama? Oke, jadi gini, dalam dunia psikologi itu ada satu fase saya lupa usia 2-3 tahun, itu memang fase itu harus dibentuk dengan adanya kedekatan dengan orang tua yang lawan jenis. Oh, itu memang sudah kita ngomong apa Bu ya? Alur Sudah psikolog. memang, betul, gitu. Itu memang sudah jalur perkembangannya. Kan terus berarti kalau misalnya ada yang cewek deket sama mamanya berarti salah? Bukan salah, tapi nanti ditakutkan adalah ketika dia usia dewasa, dia deket sama laki-laki, dia akan dibodoh-bodoh gitu lah ya. Memilah, maksudnya tahu cowok yang pantas bener. buat aku tuh seperti apa. Makanya kan banyak kan orang bilang kayak cinta pertama anak perempuan adalah ayahnya sendiri. Itu betul. Itu betul, harusnya dikembangkannya seperti itu. Oh. Harusnya dikembangkannya berarti bukan itu. Pacarnya Bu ya? Bukan. Jadi first love-nya berarti? Karena nanti dia itu akan melihat sosok lelaki yang hebat itu adalah ayahnya. Oh memang, berarti anggapannya benar nggak sih Bu kalau misalkan seorang cewek itu akan dapat cowok yang tidak jauh dari ayahnya? Biasanya begitu. Tidak jauh dari ayahnya itu maksudnya? Secara personality, kebiasaan gitu-gitu ya. Pasti. Umumnya berapa begitu. persen? 80 mungkin. Itu kemungkinan memang itu iya. Itu secara ya? teori juga ada soalnya. Soalnya kok banyak yang ngomong itu ya, siapa ya sih ngomong lupa. Secara sih. teori juga begitu memang.
Berarti sudah terpecahkan Bu ya. Sudah terpecah. Oke, kita lanjut supaya nggak kelamaan. Bu, Oke. yang kedua tadi yang tentang pondok pesantren Bu. Oke. Pernah nggak? Ini pertanyaan dari saya. Pernah nggak menangani kasus ini? Dan yang kedua, tanggapan Ibu nih. Melihat ini kan termasuk kita ngomong harusnya di dalamnya dilindungi, ya, dididik dengan baik. Betul. Malah ini kan menurut saya, misalkan sekolah di sini dia harusnya di atasnya karena kan yang diajarkan lebih dalam lagi. Betul. Kok bisa sampai seperti ini? Oke. Terus yang ketiga tadi ada saudaranya yang bahkan juga ikut memukuli. Iya. Dan kok bisa gitu loh? Kok bisa sampai terjadi itu gimana sih Bu kalau dari sini? Yang pertama, menangani ini atau tidak karena dia kan di kota yang berbeda dengan saya. Di kota yang berbeda dengan saya. Jadi saya hanya tahu ada berita seperti ini. Cuman memang kasus-kasus serupa pernah saya tangani tapi tidak sampai korbannya meninggal memang. Kebetulan kalau yang banyak saya tangani nggak sampai meninggal. Gitu. Jadi saya tidak menangani, itu yang pertama. Yang kedua tadi ya, kenapa kok istilahnya dibiarkan gitu kan? Ada apa sih istilahnya tingkat pendidikan itu ya? Karena kalau saya nggak berani ngomong sih, maksudnya gini. Kita tidak pernah tahu, ini kan bentuknya boarding school ya? Iya, boarding saya dibatasi lah ya. Iya, maksudnya pesantren atau boarding school yang lain itu kan bentuknya sekolah yang muridnya juga nginep di situ kan. Nah, kita tidak tahu bagaimana di sana proses mungkin penjadwalan untuk muridnya. Kayak ini jam bersekian itu kegiatannya apa gitu ya. Sehingga juga pengawas-pengawas yang di situ yang seharusnya bertugas juga kita tidak bisa pastikan apakah mereka selalu hadir dalam setiap kegiatan atau tidak. Karena saya yakin mungkin perilaku bullyingnya atau tindak kekerasannya sudah pernah terjadi di beberapa fase sebelumnya, cuman nggak ketahuan, misalnya seperti itu loh. Atau bisa jadi juga beberapa kasus juga orang sekitar tahu tapi diem. Nah, kenapa Bu? Banyak faktornya. Yang pertama adalah tidak mau nama sekolah jadi buruk, misalnya gitu. Terus kemudian yang kedua, dia nggak mau ikut dijadikan saksi. Gitu. Otomatis kalau jadi saksi, kemungkinan untuk jadi terduga pelaku juga besar kan? Karena kan kamu melihat, misalnya gitu kan. Itu ada pasalnya kan, melihat perbuatan, melihat dan membiarkan perbuatan tercela terjadi itu ada pasalnya. Betul. Ya ada itu. Gitu. Kenapa saya tahu? Karena banyak ngomong sama advokat sama pengacara. Betul. Itu betul. Gitu. Jadi itu ada gitu. Makanya mereka cenderung cuci tangan, misalnya untuk orang-orang yang melihat seperti itu. Jadi kalau saya nggak berani ngomong banyak ya tentang kasus ini, tapi umumnya maksudnya komponen-komponen di dalamnya seperti itu. Oke, berarti pertanyaan saya yang pertama adalah apakah Ibu pernah menangani kasus yang bukan serupa ya sama di pesantren terus serupa, pernah enggak? Pernah Bu ya. Yang paling parah, kita nggak usah sebut nama-nama, cuma yang paling parah itu diapain orangnya? Korbannya di setrika badannya. Di setrika? Iya. Dia di boarding ini kan? Iya, di boarding schoolnya dia di setrika. Kok bisa Bu? Maksudnya cerita sekilas saja sih Bu, supaya mereka ini tahu. Kalau tidak salah ya, karena juga si anak ini agak masih sulit untuk saya assessment. Oh, sampai sekarang berarti masih? Iya, masih proses. Itu jadi ada salah seorang kakak kelasnya yang iri kalau dia itu, jadi anak itu dulu deket sama kakak kelasnya. Nah, kakak kelas yang dia deket sama dia ini itu punya kayak jabatan mungkin ya di boarding school itu untuk menjaga atau apa gitu, saya lupa. Nah, anak ini tuh rencananya kan di-hire oleh si kakak kelas ini sebagai penerusnya. Gitu. Nah, si pelaku itu cemburu sama dia. Gitu. Cemburu bahwa si anak ini tuh bakal dapat job yang serupa dengan kakak kelasnya kalau nanti kakak kelasnya udah lulus gitu loh. Terus disetrika. Jadi setrika ini adalah tindakan terakhir yang dilakukan dan ketahuan. Sebelumnya sudah banyak tindakan-tindakan yang dilakukan. Oh, itu yang paling parah Bu ya. Untuk parah. maksudnya yang kurang lebih serupa dengan kasus ini. Sebenarnya kalau saya mau tanya Bu, kalau misalkan psikopat itu kita ngomong secara psikolog Bu ya. Kalau untuk orang yang bullying, kita kan memang temanya bullying hari ini. Kalau sudah setrika itu sebenarnya sudah masuk psikopat atau bukan? Saya jelaskan dulu, di psikologi nggak ada istilah psikopat sebenarnya, gitu. Yang ada adalah namanya bukan borderline, tapi antisocial personality disorder. Jadi itu adalah gangguan kepribadian. Berarti bukan psikopat, nggak ada ya namanya psikopat Bu ya? Kalau di ranah psikologi kita tidak mengenal istilah psikopat. Ada itu orang Indonesia yang ngomong psikopat. Berarti tadi apa, personal disorder? Iya, antisocial personality disorder. Nah, antisocial personality disorder ini adalah gangguan kepribadian di mana
pelaku atau orang ini itu tidak punya empati. Jadi ibaratnya kayak aku nyubit gitu ya, sampai biru gitu misalnya. Tapi itu terlalu sederhana menurut saya, karena kalau gangguan kepribadian itu biasanya ekstrim dan itu menetap dari dulu sampai sekarang. Gitu. Jadi yang terganggu bukan dirinya dia sendiri, tapi orang lain. Kalau perbedaan dengan, jadi di psikologi itu ada dua, ada gangguan psikologis, ada gangguan personality, ada gangguan kepribadian. Nah, kalau gangguan kepribadian itu yang terganggu adalah orang-orang di sekitarnya. Sedangkan kalau gangguan psikologis, kita sendiri itu merasakan kalau aku gini sih gitu loh. Oh ya. Berarti sih yang lebih parah ini ya? Ya, jauh lebih parah. Makanya kayak beberapa kasus yang mungkin dulu sempat viral, kayak ada mutilasi orang. Nah, itu tuh kemungkinan besar dia punya yang antisosial itu tadi ya? Kepribadian antisosial. Nah, berarti yang tadi Satrika itu termasuk gangguan antisosial kalau menurut feelingnya Ibu? Saya tidak bisa bilang karena saya tidak memeriksa. Nah, berarti harus diperiksa dulu? Ya. Kalau saya yang memeriksa, saya bisa dapat datanya, baru saya bisa tegakkan diagnosa itu. Soalnya kan kalau pembunuhan biasanya ya cuma sekedar mukul lah, mukul, nendang, sampai ada kayak apa ya, kayak itu kan hampir kayak kekerasan sing bener berhubungan dengan barang kan, sampai ya itu kan. Ya karena gini ya, nggak wajar ini gitu loh. Satu memang tidak wajar bagi orang yang normal melihatnya, tapi dari ranah psikologi kita juga tidak bisa mengesampingkan bahwa anak ini tuh dulu tumbuh sebagai anak yang jadi remaja ini seperti apa. Misalnya bisa jadi karena dia dari kecil juga tanda kutip nih dapat kekerasan dari orang tuanya, sehingga ketika dia salah, tendang, salah, tangannya dicepetin ke pintu gitu. Jadi kayak dia sendiri itu sudah merasakan kesakitan itu dari kecil, kayak gitu. Dan yang dia pahami adalah, salah nggak kalau anak ini belajar bahwa oh ternyata kalau misalnya kita salah, kita tuh boleh menghukum orang seenaknya kita ya. Anak itu jadi punya knowledge-nya seperti itu gitu loh, pembelajarannya kayak gitu, sehingga ketika dia beranjak dewasa dan dia merasa ada kesalahan dari temennya, adik kelasnya, dia melakukan hal yang dulunya pernah dia rasakan juga. Makanya jadi orang tua itu tidak mudah. Jadi memang apa ya, itu akan jadi kayak rantai gitu ya. Jadi kayak rantai. Makanya itu perlu ditelaah, sehingga saya nggak berani ngomong. Nggak bisa ngomong, cuma kemungkinan ada kemungkinan ya, masih kemungkinan, kemungkinannya banyak gitu. Bisa jadi itu, bisa jadi ini, bisa jadi mungkin hal yang lain. Oke. Tak rasa yang kasus kedua juga selesai Bu. Ini kan karena singkat aja, jadi intinya adalah untuk yang kedua benar-benar harus digarisbawahi Bu ya. Ini mungkin langsung saya perjelas saja untuk ibu-ibu atau bapak-bapak atau semuanya yang memang menitipkan anaknya di kayak boarding school, entah itu nanti di asrama dan sebagainya, memang betul. Apa Bu pesannya? Mungkin lebih yang pertama kita harus cek dulu sekolahnya ya. Kalau menurut saya maksudnya memang program sekolah ini apa, terus nanti keamanan seperti apa, karena kan istilahnya nitipin anak itu kan bener-bener nggak kelihatan, apalagi masa pengembangan Bu ya. Itu maksudnya nggak sesimpel kayak titip nanti tak ambil ya, bukan gitu. Bukan kayak titip kucing lah Bu. Nah, anak ini kan nanti diapain tuh? Nanti titip kucing aja dirawat kan di pet shop. Oh iya. Ada yang mati juga betul. Nah, gitu loh. Maksud saya kita kan harus memastikan anak kita dirawat dengan cara yang seperti apa. Walaupun ada pendidikan seperti apa. Kalau terjadi apa-apa gimana nih, anak ini bisa telepon orang tuanya enggak? Misalnya gitu. Jadi hal-hal itu yang harusnya kita mungkin cari tahu terlebih dahulu. Banyak orang tua yang merasa mungkin harusnya sekolahnya keren, yang mungkin muridnya ratusan gitu ya, tapi percaya atau tidak, semakin banyak murid itu juga semakin besar. Controlling dari mungkin kayak dewan sekolah, terus petugas itu juga semakin susah kan, karena jumlah muridnya banyak. Mungkin kalau untuk orang tua yang kepikiran untuk naruh anaknya di boarding school atau di pesantren, mungkin better untuk dilihat kayak mungkin pesantrennya jangan terlalu besar, tapi setidaknya anak saya terawasi dengan baik gitu loh. Itu mungkin juga jadi saran dari saya ya. Oke, berarti pastikan bahwa lembaga sekolah ini sudah terdaftar baik di Diknas maupun di Kemenak. Anggap ini resmi lah ya untuk perizinannya. Jadi ketika nanti terjadi masalah, Anda tahu kepada siapa Anda bisa mengadu. Oke Bu, gini Bu, kalau misalkan ini saya misalkan sebagai orang tuanya, misalkan Bu saya mau masukkan ke boarding school ini, terus saya ngajak Ibu sebagai psikolog, Bu tolong Bu dilihat aja, kita datang ke sana bareng-bareng survei, lihat ini kira-kira anaknya gimana, aman nggak anak, itu bisa nggak Bu? Bisa aja sih. Apa maksudnya Bu? Jadi misalkan kita kan bawa seorang psikolog untuk melihat kondisi sekolah, kurang lebih ini kalau kita ngomong secara karakter anaknya yang di sini tuh gimana kan. Oke, tapi mungkin saya akan memberikan saran gini, saya boleh cek anaknya dulu nggak? Saya tes anaknya. Apakah dia mampu di lingkungan ini? Nah, betul. Itu karena berarti ini penting Bu ya? Betul, karena banyak orang tua yang melihatnya kan, ini ya, sorry nih, kalau misalnya mungkin ada yang tidak berkenan, tapi banyak orang yang saya taruh di pesantren biar anaknya belajar agama, terus kan di sana
banyak pendidikan yang baik supaya anaknya bisa jadi rajin. Iya betul, di pesantren itu banyak sekali kegiatannya. Tapi kalau misalnya anaknya tuh di rumah dimanja, kira-kira gampang nggak dia turn off dari anak yang manja langsung jadi manut, tertib gitu. Okay. Nah ketika dia datang di lingkungan yang bagi dia nggak nyaman, yang ada tuh malah pemberontakan gitu. Berarti itu bisa ya Bu ya? Bisa, seorang psikolog bisa masuk di peran sana? Bisa. Supaya hal-hal yang sekiranya dia jadi dibully dan sebagainya itu mengurangi lah. Iya, kita mencegah kan istilahnya gitu. Oke, karena mungkin siapa tahu lingkungannya ini ekstrim, orang-orangnya keras nih kayak gitu. Oke, apalagi kalau pindah daerah Bu ya, misalkan dari Jawa betul. Misalkan dari luar Surabaya Jawa ke Jawa ke Jakarta, kan banyak itu yang luar Jawa ke Jawa. Jadi pesantrennya yang di Jawa. Itu yang ya mungkin kan nggak sama soalnya secara pola pikirnya ya. Betul. Oke, berarti bisa Bu. Bisa. Oke, berarti sekali lagi itu adalah salah satu dari peran seorang psikolog Bu ya. Iya. Itu nggak semua melakukan Bu tapi. Kebanyakan orang itu cuma dengan pikirnya sendiri, pokoknya terus ini bagus, tapi kan nggak tahu apakah anaknya bisa ngikuti. Betul. Makanya kan perlu kita ketahui kemampuan anak itu sebatas apa dulu. Jangan harus dites dulu. Iya. Jadi kayak ibaratnya masuk sekolah favorit. Sekolah favorit ada tesnya kan pasti. Betul. Gitu. Sama, cuman kan umumnya boarding school dan pesantren mereka nggak ada tesnya. Umumnya nggak ada. Jadi langsung masuk aja. Tapi begitu di dalam tuntutannya seperti apa, orang tua nggak tahu, harus kemampuan anaknya kayak gimana, orang tua nggak tahu, sehingga anaknya stres, anaknya bosen, itu orang tua juga nggak tahu akhirnya. Oke, jangan lupa dicatat ya guys ya ini ya. Nanti kalau misalnya kalian nonton, yang remaja langsung bilang ke orang tuanya. Kalau orang tuanya yang nonton, langsung bertanya kepada psikolog terdekat, terutama yang di Lentera ya Bu. Setuju nggak ya? Oke, mantap. Langsung topik ketiga. Tapi sekali lagi sebelum kita bahas topik ketiga, topik terakhir saya ada satu pertanyaan lagi. Ini yang pasti pertanyaan saya yang saya utamakan tuh pasti yang banyak-banyak yang viral-viral di TikTok loh. Yang pertama adalah, Bu, ini kan kita mau secara psikolog Bu ya. Misalkan ada seorang yang pacaran dengan cewek atau cowok dari broken home. Maksud saya kan kalau orang dari broken home itu selalu tanggapannya kan jelek. Ini tidak mungkin bisa jadi keluarga yang benar dan sebagainya. Dia pasti akan jadi orang yang nggak karu-karuan dan sebagainya. Karena kan banyak orang broken home memang ada yang narkoba dan sebagainya. Dan dia orang itu ngecapnya ini pasti nggak benar ke depan, bukan calon suami atau istri yang baik. Tanggapannya Bu? Saya tidak setuju dengan kata-kata itu. Karena kita tidak pernah tahu let's say anak broken home ini bagaimana dia mendapatkan peran dari kedua orang tuanya. Karena yang penting itu bukan masalah orang tuanya cerai atau enggak, tapi bagaimana dia mendapatkan peran dari orang tuanya. Jadi orang tua itu punya peran maskulin dan feminin. Ya kan peran feminin umumnya diberikan oleh ibu, maskulin umumnya diberikan oleh ayah. Kenapa saya bilang umumnya? Karena tidak semua anak tumbuh di dalam lingkup keluarga dengan orang tuanya. Tapi peran itu harus ada yang mentransfer gitu. Maksudnya kayak kalau dia tinggal di panti asuhan ya mungkin kepala pantinya, ya mungkin memang pengurus-pengurus di situ misalnya gitu loh. Peran maskulin itu adalah peran laki-laki, umumnya peran laki-laki. Kenapa? Karena itu ngajarin anak untuk berani, terus percaya diri, untuk tegas. Itu adalah peran-peran maskulin. Makanya sebagai ayah itu harus mengajarkan itu di usia anak tadi 2-3 tahun. Gitu. Makanya kan anak jadi ngefans sama ayahnya karena, ayahku keren. Itu karena harus di peran-peran itu jalan. Nah, dari peran feminim itu ibu mengajarkan anak bagaimana caranya bersosialisasi, menyayangi orang lain, menunjukkan perhatian, itu dari ibu. Nah, sebagai anak dia juga harus melihat bagaimana interaksi antara orang tuanya. Kalau orang tuanya di rumah tuh sukanya berantem, tidak saling sayang gitu ya, nggak harus yang gimana-gimana ya saling sayangnya ya, tapi kayak ibu tiap pagi nyiapin minuman untuk ayah gitu ya, maka anak juga akan menjadikan itu sebagai memori bahwa ketika saya nanti dewasa dan menyukai lawan jenis, maka saya tuh akan menunjukkan perhatian saya dengan cara-cara yang seperti itu. Tapi kalau anak dipaparkan tiap hari orang tuanya mungkin ada keras gitu kan, mungkin ada tindak kekerasan, ya jangan kaget anaknya nanti juga akan bertindak hal yang sama gitu. Berarti intinya gini Bu, pertanyaan saya adalah apakah Ibu setuju bahwa anak yang broken home, entah itu dia cewek atau cowok, dianggap tidak bisa menjadi kepala rumah tangga atau istri yang baik atau tidak bisa memiliki keluarga yang baik? Tidak setuju Bu ya? Tidak setuju. Karena tadi Ibu bilang dalam prosesnya orang bisa berubah ya. Orang bisa berubah. Dan kita tidak tahu perceraian orang tuanya disebabkan oleh apa. Kalau tindak kekerasan, mungkin dia malah cenderung takut untuk menjalin hubungan sama lawan jenis, atau kebalikannya, bucin malahan gitu. Jadi karena dia merasa kehilangan sosok ayah, karena
ini beberapa kasus memang juga saya tangani ya, jadi kayak iya saya tuh dari keluarga broken home, saya tuh kasar sama ibu saya misalnya gitu ya. Terus habis itu kamu pernah juga dikasarin ya? Pernah dulu pernah pukuli lah begitu. Ya gitu. Terus sekarang dia dengan pacarnya itu, dia tuh dalam circle kekerasan juga dengan pacarnya dan dia nggak bisa lepas. Yang dipukuli siapa? Dia atau Dianya. Dia dipukuli pacarnya. Loh, jadi yang cowok anggapannya dia yang dari keluarga broken home pukul-pukulan, malah dia yang dipukuli pacarnya, bukan dia yang memukuli pacarnya. Bukan. Kenapa? Karena gini, anak itu ketika dari kecil sudah terbiasa dengan paparan kekerasan, kita tuh akan bertoleransi dengan tindak kekerasan yang lain. Ibaratnya kayak kita kebiasaan pegang barang panas, benda panas. Ketika kita pegang barang panas yang lain kan kita nggak akan ngerasa panas. Oh. Gitu. Jadi kayak apa ya, istilahnya saya nggak bisa bilang magnet ya, tapi dengan itulah kamu akhirnya tuh kayak ketika kamu berantem sama pacarmu, terus misalnya pacarmu ngeluarin kata-kata kasar sama kamu gitu ya, itu kamu biasa, akan dianggap biasa gitu. Enggak, dia masih sayang sama aku kok, apalagi habis marah terus cowoknya bilang aku tuh sayang sama kamu makanya marah sama kamu. Nah itu padahal itu nggak normal, padahal itu sudah tindak kekerasan. Nah baru kalau sudah parah, dia misalnya babak belur, baru dia kerasa dikerasin. Kok ini kok gak normal? Nah, kok ada what happen nih dengan kondisi saya gitu. Terus nanti waktu saya kasih advice untuk coba deh kamu pikirin lagi hubungan kamu. Saya udah lama Bu sama dia, tapi saya sayang sama dia. Dia juga ngomongnya sayang sama saya. Ya akhirnya jadi saya harus berdoa. Menurut kamu kalau sayang mukul nggak? Menurut kamu bener nggak kalau sayang itu ngata-ngatain kamu dengan kata-kata kasar? Ini Bu, terakhir Bu. Kalau misalkan misalkan cowok atau cewek dari keluarga broken home maksudnya dia entah dia sering diomongi kasar atau dia sering dipukuli, terus mungkin nggak seorang anak ini dia berpikir, aduh aku harus diginikan, aku nggak ingin punya keluarga nanti ke depan itu seperti ini. Pasti begitu rata-rata. Jadi anggapannya dia akan membentuk keluarga yang akan jauh lebih baik daripada dia. Dia berharapnya begitu, tapi dalam prosesnya umumnya dia nggak tegas karena memang anak mayoritas anak-anak dari kondisi keluarga yang tadi penuh kekerasan itu, anak itu tuh susah untuk mengelola emosinya sendiri. Maksudnya gini, pasti deh lihat orang tuamu berantem gitu ya, itu kan kita pasti ya either marah, duh mama papa kenapa sih kok nggak mau air misalnya gitu ya, atau kayak dia tuh pengen ngomong tapi dia nggak mungkin bisa. Kenapa? Karena orang tuanya kan jadi super powernya itu besar gitu, sehingga dia takut. Nah, dia ketika dewasa tahu, oh aku nggak mau nanti punya anak seperti itu gitu. Tapi nanti entah dalam hubungan dia dengan lawan jenis misalnya, kamu nanti harus ini untuk pasangannya. Oh. Menuntut itu tindak kekerasan nggak sih? Iya, secara nggak langsung. Iya, gitu. Jadi menuntut hal-hal yang mungkin irasional gitu lah istilah. Kalau dia tidak pulih gitu loh bahkan. Makanya anak yang seperti ini pun harus ke psikolog lah. Oke. Bu, yang kedua, pertanyaan sebelum kita masuk, kenapa kok orang yang itu tadi yang entah nanti dia dari ini nggak tahu apakah ada faktor psikologinya Bu? Dari keluarga yang nggak mampu atau miskin Bu ya, dari keluarga broken home, entah dia dari pokok punya banyak kekurangan biasanya, kok bisa jadi kebanyakan itu orang besar dan orang sukses. Paham Bu maksud saya? Paham. Kok bisa orang dengan banyak kekurangan, misalkan dia miskin, terus dia broken home atau dia mungkin ada cacat, kok kebanyakan jadi orang besar dan berhasil gitu. Apakah ada masuk di unsur psikologi? Masuk sekali. Kenapa Bu? Jadi gini, ada salah satu teori dari Adler, nama tokohnya, itu menyebutkan bahwa pribadi yang inferior ini kita nggak cuma ngomongin masalah fisik ya, jadi kayak ibaratnya saya inferior nih meskipun saya jadi psikolog nih. Inferior itu apa ya? Minder. Oh iya. Minder. Saya merasa saya tuh nggak cantik, misalnya gitu loh. Nah, orang yang inferior itu ketika dia dewasa dan menuju kesuksesan itu ada dua hal yang sedang dia capai. Namanya dari yang pertama striving for superiority atau striving for success. Nah, bisa jadi striving for success ketika dia memang menyadari, oh saya inferior, tapi saya punya hal lain dalam diri saya yang bisa saya kembangkan. Misalnya nih, saya pendek tapi saya pinter. Misalnya gitu loh. Oke. Nah, saya bisa bekerja dengan kepintaran saya. Jadi orang lain nggak bisa nganggap saya remeh gitu loh. Misalnya gitu. Tapi ada orang yang striving for superiority. Jadi dia mencari kejayaan supaya dia bisa bertindak buruk juga kepada orang lain yang dulu menyakitinya. Itulah kenapa yang kurang-kurang itu pasti lebih. Iya. Kan kebanyakan cerita-cerita kayak tokoh dunia kan juga ada yang autis. Iya, semua tokoh dunia itu nggak ada yang normal loh. Betul. Tapi yang hebat-hebat kan? Loh, luar biasa. Iya, makanya. Jadi memang ada salah satu
teori di psikologi, teori kepribadian itu ngomongin begitu. Jadi kepribadian seseorang bisa terbentuk karena momen-momen dia merasa inferior. Nah, cuman inferior atau tidak itu kita perlu bertanya secara langsung sama klien. Nggak bisa kita, oh nih anak nih, misalnya nih, sumbing kayaknya dia inferior deh. Nggak boleh gitu loh. Iya. Berarti memang itu true, betul ya Bu? Iya. Dan memang itu tidak bisa dianggap remeh. Tidak bisa dianggap remeh. Kan ada Stephen Hawking kan juga. Iya, betul. Tapi, wih, namanya terkenal. Terus kebanyakan yang orang-orang kaya, bos-bos sekarang kan dari keluarga susah, mungkin broken home, kebanyakan malah broken home. Iya. Orang tuanya meninggal. Nah itu juga terkait coping stress juga sama. Coping stress anak yang dikembangkan dari kecil. Ada coping stress yang positif dan ada yang negatif. Maksudnya gini, ketika kita stres tuh ada dua pilihan dalam diri kita. Bisa jadi eustress atau distress. Ketika jadi distress itu ya kita makin terpuruk, makin nangis-nangis doang. Tapi ketika eustress, dia tahu bahwa ini tuh panggilan untuk dia tuh move. Harus sukses gitu, itulah move, ya. gitu. Jadi kayak ibaratnya aku mau tampil, aku cemas gitu kan. Misalnya ya. Oh iya berarti kalau cemas harus belajar gitu loh. Supaya nanti tampilnya makin oke atau latihan gitu. Oh. Gitu. Nah, jadi juga aku bisa ngomong itu adalah salah satu bentuk coping mechanism juga yang banyak loh tokoh-tokoh penyanyi-penyanyi dan komposer di Indonesia yang juga yang patah hati jadi lagu. Iya, itu. Makanya berarti anggapannya tidak bisa dianggap remeh atau misalkan yang punya cerita atau pasangan atau yang memang kurang itu tidak bisa dianggap remeh ya, karena bisa juga dia lebih sukses. Iya. Ibu pernah tahu yang YouTuber juga itu namanya siapa yang gadgetin? Oh nggak tahu. Orang gadget itu kan juga bukan yang terkenal dan sebagainya, terus dia YouTube-nya famous. Oke, berarti itu true ya. Iya. Oke, sekarang masuk ke topik terakhir. Topik terakhir ini topik internasional, yaitu sekali lagi negara-negara di India. India itu disebut apa ya kemarin? Negara apa ya? Apa ya, orang-orang di meme-meme itu nyebut negara apa ya? Oh iya. Apa? Negara perindapan. Apa itu? Soalnya kalau masak-masak itu. Oh iya. Jadi perindapan semuanya pokok misalkan kita gini di sana itu dibalik gitu. Nah, dan banyak atau Bu yang memang mereka mungkin tour liburan ya keliling terus akhirnya berhenti di India. Memang kebanyakan sekarang food blogger itu mau ke India itu untuk ngevlog makanannya supaya viral. Nah, siapa tahu orang ini juga selebgram sebenarnya. Dia datang ke beberapa negara terus akhirnya kandas apes di India. Dia camping sampai sing lagi dipukuli dan dia diperkosa 7 kali. Nah, Bu, kalau ini kan ada hubungan dengan psikologi ya. Mungkin bisa Anda Bu dikasih penjelasan tuh apa sih yang salah dengan kita ngomong negara India dalam tanda kutip lah ya, secara pandangan psikolog aja. Oke, jadi tidak bisa dipungkiri bahwa ada namanya psikologi lintas budaya. Nah, itu mempelajari tentang bagaimana mungkin kebiasaan atau kecenderungan budaya tertentu. Saya nggak tahu di India itu bagaimana. Maksudnya gini, di Indonesia aja Jawa, Batak itu kan punya kebudayaan yang berbeda. Betul. Batak mungkin dia ngomongnya kenceng, misalnya gitu ya. Kalau orang Jawa sebaliknya bahasanya halus gitu ya. Tapi kalau orang Jawa tuh kalau ada kesalahan tuh malah nggak diomongin, sukanya dipendem dulu karena nggak enakan. Sedangkan kalau orang Makassar atau orang Batak mungkin yaudah langsung aja langsung gitu. Itu yang mana salah yang benar tidak bisa dikatakan ini lebih benar daripada yang ini karena bagaimanapun juga itu budaya. Budaya itu kan terbentuk karena kebiasaan. Satu, saya tidak tahu budaya di India seperti apa gitu ya. Tapi kalau mungkin kita lihat dari banyak-banyaknya yang beredar lah video-video yang beredar kayak terkait makanan itu aja ya. Mereka berarti kan kurang punya mungkin rules norma yang ketat terhadap sesuatu gitu loh. Sehingga mungkin juga perilaku masyarakat dan juga banyak yang seenaknya sendiri gitu loh. Akhirnya ya ketika ada turis, kalau di Indonesia ada turis kan happy banget, dikenal, ngajak kenalan, halo mister saya ini gitu ya. Mungkin di India sebaliknya gitu loh. Atau mungkin juga, ini saya juga tidak tahu ya, pelaku ini tuh pekerjaannya apa dan ngapain mereka tiba-tiba lewat di tenda itu. Gitu kan, bisa jadi nih, mereka memang gerombolan orang yang lagi mabuk gitu loh misalnya. Sehingga perilakunya tidak terkontrol pada saat mabuk, gitu kan? Atau mungkin juga dari turisnya juga mereka belum ngecek tindak kriminalitas dari sebuah negara. Itu karena kan memang banyak negara tujuan wisatawan itu juga punya tingkat kriminalitas yang tinggi. Iya, betul. Sehingga juga kita perlu aware loh sebelum datang ke suatu negara itu kita mau kemana, terus di sana keamanannya seperti apa. Even mereka suami istri, namanya kejahatan kan bisa terjadi di mana-mana ya. Betul. Gitu. Jadi dari dua hal
Itu yang saya lihat. Maksudnya saya tidak menyalahkan salah satu pihak, karena menurut saya ini juga terjadi karena kesalahan dua belah pihak. Maksudnya, berarti orang India juga pendapat juga nggak salah iya, gitu. gitu. Bisa jadi ya karena mungkin ya mereka mabuk atau mereka nggak tahu atau mungkin mereka memang punya apa ya ketidakmampuan untuk mengendalikan dorongan seksual gitu loh. Ya bisa jadi begitu. Oh. Kan? Bisa jadi. Makanya karena saya tidak tahu, saya tidak berani memastikan. Ini hanya sebuah apa ya kemungkinan gitu ya. Gitu. Yang kedua juga mungkin kita juga perlu tahu nih turisnya gimana nih. Bisa jadi pada saat tidur karena turis mungkin nih bugil tidurnya gitu loh. Jadi iya kan, sehingga pada saat orang lewat belum lihat tentu ya. Orang lewat atau mungkin kayak berpakaian mini gitu kan. Gitu. Sehingga pada saat orang lewat mungkin kok begini terus. Ya namanya laki-laki dengan perempuan. Ya, pastilah gitu. Jadi kita jangan terus menghakimi sebuah problem kejadian, apalagi kan kalau headline itu cuma begini-begini doang kan biasanya gitu. Yang mana memang biasanya kayak wartawan pasti melebih-lebihkan berita. Yang kedua mereka tuh nggak bisa masuk ke ranah psikologi, kayak misalnya nih ada pemeriksaan gitu ya, mereka tuh nggak bisa tanya ke saya, misalnya kayak saya sebagai psikolog, wartawan tanya saya, Mbak gimana kemarin hasil asesmen anaknya, saya nggak akan mau cerita ke dia. Soalnya privasi itu tadi. Gitu. Jadi ada hal-hal yang memang harus dijaga dari informasi-informasi di kejadian-kejadian seperti ini. Jadi bagi masyarakat, saran saya lebih bijak aja untuk menyikapi kasus-kasus yang beredar viral, supaya kita juga jadi masyarakat yang lebih aware gitu aja sih. Oke, dan kalau untuk pergi-pergi juga harus cari tingkat kriminalitasnya. Betul, itu perlu dicek dulu sih menurut saya. Oke. Ini kan untuk ceweknya kan diperkosa sampai 7 kali. Nah, yang mau saya tanyakan tuh kan dia kan selebgram ya. Iya. Dampak seperti apa? Kita ngomong secara psikolog umumnya Bu ya. Kita ngomong umumnya meskipun nggak diperiksa. Iya. Kira-kira dampak apa yang akan dialami secara mental ya? Kalau dia selebgram mungkin yang pertama adalah dia kemungkinan besar dia akan merasa malu ya dengan tindakan yang sudah terjadi. Itu normal lah ya. Itu normal sekali, itu manusiawi sekali. Terus mungkin yang kedua juga ya mungkin ada fase-fase dia akan off dulu mungkin nih, karena bisa jadi kalau dia tipe orang yang istilahnya kayak nggak bisa, saya nggak terima, itu malah dia berani speak up loh gitu, dia akan berani speak up. Jadi jangan kaget dengan hal yang seperti itu. Cuma tergantung personalitinya dia sih masalahnya. Gitu. Berarti nggak selalu kalau misalnya dia ngalamin kejadian seperti ini terus dia langsung down gitu. Iya, nggak selalu. Ada malah yang berani ngomong. Tapi pasti dia itu akan membekas, Ben. Itu bisa hilang nggak untuk luka trauma seperti itu? Gini, manusia tuh diberi anugerah oleh Tuhan. Kita punya memori. Kalau ngomongin luka tuh nggak bisa. Selalu ingat. Ada mungkin nggak dia tercipta trauma? Trauma itu pun sebenarnya kalau dari psikologi itu baru kita bisa lihat setelah 10-15 tahun kemudian. Dan trauma itu nggak cuma masalah saya masih ingat itu means trauma, bukan. Tapi trauma itu kan secara psikologis itu ada gejala fisik. Jadi kayak misalnya nih kayak bencana alam gitu ya, rumahnya dulu pernah hancur karena adanya banjir bandang, tapi sampai 10 tahun kemudian setiap kali hujan atau mungkin ada kedengaran berita banjir, dia tuh langsung gemeteran, deg-degan, terus kayak atau lemas, jadi ada gejala fisik. Tapi kalau orang yang nggak trauma ya nggak ada gejala, tapi dia ingat gitu loh. Jadi bedakan antara pemaknaan negatif, mengingat, dan trauma. Berarti trauma itu adalah kondisi psikologis yang melibatkan gejala fisik setelah fisik. Ini kan fisik berarti itu. Bukan, gejala fisiknya maksud saya bukan karena dia diperkosa, bukan, tapi gejala fisik itu yang gemeteran, dia deg-degan, yang tangannya keringetan itu. Gitu. Setelah 10 tahun kejadian itu berlangsung. Tapi kemungkinannya akan ada trauma nggak? Saya tidak tahu, karena kemampuan bertahan setiap orang berbeda-beda. Ada yang wis itu biasa. Gitu. Itu kan wis masa lalu, itu juga ada yang begitu. Kenapa? Karena mungkin dia dapat support sosial yang bagus. Jadi kan support sosial, terus dukungan, terus juga dia bisa cerita kemana-mana. Itu adalah salah satu bentuk mungkin healing untuk orang-orang agar tidak sampai mengalami trauma. Trauma itu jangka panjang, bukan kayak kemarin habis ada angin puting beliung nih, terus 2 minggu kemudian dicek masih ingat tuh trauma, kayaknya semuanya trauma. Nggak gitu. Nggak selalu ya. Tidak begitu konsep traumanya. Oke, kalau Ibu pernah nggak menangani kasus serupa yang pemerkosaan yang mempunyai dampak efek paling parah terhadap korban selama menjadi seorang psikolog? Pernah. Itu kan dia juga diperkosa, betul ya? Iya. Dampaknya dari pemerkosaan itu yang paling parah itu korbannya sampai kenapa sih? Paling parah dia merasa dia tidak punya masa depan.
Jadi pada saat itu dia diperkosa memang dari usia dia 5 tahun sampai dia umur 17 tahun waktu itu pada saat saya 5 tahun sampai 17 Iya. tahun sampai SMA berarti ya. Iya, dia tidak sekolah sih waktu itu karena dia sudah ngomong kepada orang tuanya dan akhirnya dia menghentikan proses pendidikannya karena dia malu, dia merasa dia nggak akan ada yang mau terima dia. Dia merasa bahwa dia nggak boleh punya cita-cita gitu loh. Jadi itu waktu itu yang terburuk yang pernah saya tangani. Dan itu sebenarnya apakah bisa sembuh kalau nggak seorang psikolog? Tetap bisa. Cuma prosesnya agak lama. Dan dia pun kita perlu lihat aspek-aspek mungkin support system seperti apa yang dia butuhkan gitu loh. Maksudnya kayak kalau sekarang support sistemnya jauh lebih penting dari keluarga, kita optimalkan dari sisi keluarganya. Tapi kalau misalnya dia merasa lakunya aja keluarganya, misalnya gitu loh, lakunya aja keluarganya, saya udah nggak percaya lagi sama siapapun di keluarga saya. Jadi gitu ya. kita lebih attachmentnya ke orang-orang sekitar dia. Misalnya kayak dia sekarang tinggalnya di mana, misalnya dia waktu itu dia tinggal di sebuah tempat kayak pondok gitu di desa. Jadi kayak ada seorang kiai yang mendirikan pondok di situ, masih kecil-kecilan sih. Nah, dia tuh lebih dengerin si kiai-kiai ini gitu. Jadi kita bisa pendekatan ke sana untuk nanti membimbing dia, mengarahkan dia kepada perilaku yang lebih baik. Terus juga harus keberaniannya harus ditumbuhkan gitu loh. Masa sih dari umur segitu sampai umur 17 tahun dia baru ngomong gitu kan istilah. Itu yang paling parah pada saat itu. Oke. Berarti Tarasa juga sudah jelas Bu ya untuk yang ketiga. Dan sekali lagi Bu, ini ada satu pertanyaan sebagai penutup. Ini kemarin cukup viral sebenarnya. Itu perihal sebutan ani-ani dan cewek matre. Nah, aku nggak tahu apakah ini ada hubungannya dengan psikolog, tapi menurut Ibu secara seorang psikolog ya, kenapa kok seorang ani-ani ya atau sugar baby itu bisa tercipta? Ngomong secara kepribadiannya, pernah ini nggak Bu? Pernah dapat kasus itu nggak Bu? Yang mungkin misalkan seorang ani-ani terus dia merasa ini kok pekerjaanku salah, tapi kok terus dia datang gitu. Nggak pernah. Kalau yang seperti itu tidak pernah. Tapi ada hubungannya nggak Bu dengan psikolog? Ada apa? Jadi maksud saya kan kenapa? Terjaring pernah. Terjaring terus di refer ke saya itu pernah. Maksud saya itu, tapi Ibu mau saya Bu ya. Maksud saya kenapa kok ada tercipta seorang ani-ani dan sugar baby? Ya ini kan soalnya kan banyak ya. Kemarin beredar pokok apa-apa ani-ani apa-apa ani-ani. Sama kok ada sebutan namanya cewek matre. Nah ini kan itu biasanya itu kan pasti ada kepribadiannya Bu. Namanya matre bisa mengenal uang. Ada standar. Coba sih Bu, tolong dijelaskan secara singkat aja Bu. Semua itu terjadi karena kebutuhan personal. Kenapa kok kebutuhan personal? Maksudnya gini, misalnya nih, saya dari kecil adalah anak yang lahir dalam kondisi kekurangan. Kekurangan itu dalam artian gini, orang tua saya tuh misalnya secara ekonomi rendah. Saya pengen apa-apa nggak pernah diturutin. Gitu. Sehingga ketika saya dewasa, let's say saya dengan mudah bisa mendapatkan uang dengan cara yang ternyata bagi saya mudah. Salah nggak kalau saya melakukan hal itu? Ini ada kekurangan kebutuhan dari kecil loh nih. Yang sudah terpendam belasan tahun, puluhan tahun, sehingga sekarang tuh lagi ngebrontak banget untuk kebutuhan itu. Dan dihalalkanlah segala cara. Tapi kan harusnya ada hati nuraninya pun. Dia kan pasti merasa bersalah, pasti ada. Atau nggak ada? Gini, hati nurani itu kita ngomonginnya soal pemahaman norma gitu ya. Pemahaman norma. Tapi ada kebutuhan yang jauh lebih mendesak. Jadi diterobos. Itu dalam psikologi wajar. Bukan wajar, saya tidak, karena nanti ketika saya bilang wajar dianggap benar. Itu bisa terjadi, bisa dilakukan oleh orang-orang gitu. Dan orang banyak. Sekarang saya tanya, orang melanggar peraturan lalu lintas banyak nggak? Tapi bukan karena dia mendesak loh, karena memang dia pengen. Ya wis pokok males ngikuti, bukan mendesak. Kalau ini kan tadi ceritanya mendesak. Sama, itu pun sama, karena juga ada keinginan. Nah kira-kira apakah menurut Ibu dalam psikolog ya, apakah seorang ani-ani atau sugar baby ini suatu saat akan berhenti? Bisa, ketika memang dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Berarti selama melakukan dia nggak menyadari kalau itu salah? Maksudnya gini, atau sampai ke kebutuhannya dia terpenuhi? Dia tahu bahwa, ya tapi gimana lagi? Kan enak, kita win-win solution gitu, saya kan tetap dapat enaknya. Kan bisa. Terus? Maksudnya kesadaran bahwa, ini nggak seharusnya begini.
Saya juga pengen jadi orang yang benar. Kan pengen orang kan setiap orang pengen punya masa depan. Sedangkan kalau dia jadi seperti itu kan ya pasti masa depannya masih belum kelihatan lah. Betul. Makanya ketika sudah muncul kesadaran bisa jadi memang dia bisa menuju pemulihan gitu. Terus dia mencari bantuan profesional misalnya gitu, karena kan pasti hal-hal seperti itu tuh gampang untuk kita balik lagi, kayak let's say orang udah kena narkoba gitu ya, itu untuk terjerumus ke hal yang sama itu sangat amat besar loh. Dan apakah seorang ani-ani itu apakah seorang ani-ani kan ada kemungkinan besar berarti dia omong dalam tanda kutip pelakor, merusak hubungan rumah tangga orang. Itu termasuk gangguan atau enggak dalam psikolog? Enggak. Loh, kan ada orang sih, aku memang tertarik sama orang yang sudah punya suami. Kan gitu Bu ya? Iya. Itu gangguan atau tidak? Enggak. Kok bisa? Karena di psikologi gangguan bukan seperti itu. Berarti itu enggak gangguan? Enggak. Lah, tapi kan enggak normal. Kok suka sama orang? Dia memilih dalam kesadaran loh. Tapi maksudnya dia kok bisa suka sama orang yang sudah beristri atau bersuami? Tapi kalau ngomongin soal gangguan psikologi itu tidak termasuk dalam klasifikasi gangguan berarti psikologi. Itu bukan nggak normal, memang berarti itu maksudnya istilahnya adalah orang normal bermasalah. Jadi penyembuhannya? Ya dengan konseling dan terapi. Ya ke psikolog juga? Iya, ke psikolog. Tapi bukan gangguan parah? Tapi bukan gangguan parah. Maksudnya kalau di psikologi itu gangguan itu sudah yang ekstrim. Kalau itu berarti bukan ekstrim? Bukan. Meskipun kita anggap, gila, udah pacaran sama suami orang bertahun-tahun misalnya gitu ya, tapi itu bukan gangguan. Bukan pacaran sama suami orang, maksudnya kan ada yang di TV-TV itu ditanya malah dia itu memang tertarik sama yang sudah bersuami atau beristri. Ya, itu belum termasuk dalam ranah gangguan psikologis. Di klasifikasi gangguan psikologi belum ada yang seperti itu. Jadi kalau di gangguan psikologi itu misalnya kayak penyimpangan seksual itu contohnya kayak gimana sih? Yang misalnya melakukan hubungan seksual dengan hewan. Gitu itu loh. Berarti lebih ekstrim. Itu berarti nggak termasuk ekstrim. Itu belum. Padahal di netizen itu di mama ekstrim gitu. Karena kita juga sebagai masyarakat punya standar gitu. Itu berarti cuma anggapnya melanggar normal lah. Ya, itu pelanggaran normal. Tapi kalau di psikolog ya tetap salah tapi nggak seberat penanganan yang lain. Itu bermasalah orang. Kenapa kok milih yang sudah beristri misalnya gitu ya. What happen nih, kita perlu telaah, tapi kita nggak bisa bilang dia dalam gangguan. Tak rasa cukup untuk semua pertanyaan Bu. Sebelum kita akhiri tentang tema perbulian ini, mungkin kita ngomong dari seorang founder psikolog Lentera dan seorang psikolog. Ada pesan apa Bu kepada yang nonton? Pesan terakhir. Bullying ya. Bullying. Sadari bahwa pelindung diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi yang berhak untuk bersikap ketika ada orang yang keras sama kita, mengancam kita, itu adalah diri kita sendiri. Kita yang harus bangun benteng pertahanan sendiri untuk melindungi diri kita, bukan orang lain. Ada lagi Bu? Oleh sebab itu, makanya kalau kita sayang sama orang-orang tua di sini misalnya ya punya anak, lindungi anak kalian. Gitu. Berikan perlindungan kepada dia sehingga one day dia berada di tempat yang lain yang jauh dari kalian, dia bisa melindungi diri sendiri. Jadi ajarkan bagaimana cara melindungi diri yang baik dan benar. Itu kalau sebagai seorang psikolog Bu ya. Nah sekarang kalau kita ngomong promosi psikolog Lentera. Nah, apa nih Bu? Intinya gini. Kalau satu pertanyaan terakhir, kenapa kok orang tua anak yang bermasalah dan semua pembuli yang dibully harus datang ke sini bukan harus ya, dalam artian direkomendasi untuk datang ke Lentera. Karena di Lentera kita akan berusaha untuk menggali informasi dari berbagai sudut pandang. Karena kalau kita ngomongin korban bullying, itu satu, kita butuh sudut pandang korban. Yang kedua, kita butuh sudut pandang orang tua korban. Juga dari pelaku. Sehingga kita bisa mengumpulkan informasi dengan lebih objektif. Kenapa? Karena nggak boleh lihat permasalahan itu secara subjektif, nggak boleh. Kita harus melihat secara objektif agar saran-saran yang diberikan pun tepat dan applicable untuk semua pihak. Ada lagi Bu yang mau disampaikan? Saya tunggu kedatangannya di Lentera. Jangan lupa promonya ya Bu ya. Pokok maksimal 1 bulan terhitung setelah video ini terupload. Betul. Oke guys. Untuk sesinya sudah selesai ya, nanti untuk detail-detailnya yang belum kita bahas dan sebagainya ya, supaya nanti kita nggak capek-capek, langsung ditanyakan kepada yang memang sudah pegangannya sudah wewenang dan juga sudah legal ya Bu ya. Betul. Lengkap.
nanti bisa di IG, WA, semuanya di kolom semuanya deskripsi alamat box, akan ya. kita cantumkan di kolom deskripsi Ya. lah intinya itu. Oke. Nanti kalian misalkan ada komen-komen Bu ya, misalkan ada komen ataupun tanggapan-tanggapan yang mungkin setuju atau nggak setuju dengan pendapat Boleh. kita, Ya. langsung komen aja Bu ya. Boleh, Mungkin Mama kayak yang tadi masalah Iya. pelakor kok nggak masuk ke gangguan, Iya. yang horoskop nggak masuk, Iya. silakan komen aja. Iya, nanti bisa kita bahas. Oh, langsung dibahas langsung. Mungkin ada sesi kedua Bu ya, Oh, untuk iya, membahas khusus masalah itu. Oke. Silakan. Silakan. Oke. Kalau gitu kita pamit dulu Bu ya. Oke. Sampai ketemu. Dan sekali lagi terima kasih. Terima kasih kembali sudah diundang. Bu siapa ya namanya? Dian. Bu Dian sudah datang ke studio NTS Plus. Ya. Oke. Dadah, sampai ketemu.